bagaimana kita bahas dulu artinya fitnah itu apa sih. Dan fitnah itu ternyata sedikit dari kita yang paham, termasuk saya dulunya juga tidak paham Pak, artinya fitnah itu apa. Dan sering sekali saya mengatakan fitnah itu menuduh tanpa bukti, itu fitnah, padahal itu fitnah versi bahasa Indonesia, padahal fitnah itu tidak semacam itu. Sekarang kita bahas fitnah itu artinya apa Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah. Allah itu sempurna dalam segala perkara. Allah sempurna di dalam sifatnya, Allah sempurna di dalam zatnya, dan Allah sempurna pula di dalam segala sifat dan takdir yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada orang yang paling beruntung kecuali dia telah bersandar kepada Allah. Karena siapapun yang bersandar kepada Allah, dia tidak akan kecewa. Di dunia tidak kecewa, di akhiratnya dia tidak akan dikecewakan oleh Allah. Karena Allah itu tidak mampu mengecewakan setiap hamba bagi yang berharap dan hanya bersandar kepadanya. Makanya kalau ada di antara kita kok suka kecewa, menangis, sedih, menggigit jari, kekecewaan itu biasanya disebabkan karena kita banyak berharap kepada makhluk dan meninggalkan harapan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kita bersyukur bahwasanya kita bergantung kepada zat yang sempurna dalam segala sifatnya dan zat yang sempurna di dalam segala namanya. Dan sesungguhnya semoga kita tidak tergoyahkan ketika kita bersandar kepadanya dalam setiap perkara. Orang yang beriman Pak adalah orang yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi. Kalau dia senang, dia bersyukur. Kalau dia sedih, dia pun tetap bersyukur. Karena senang dan sedih itu merupakan perkara yang tetap tidak melepaskan syukurnya orang mukmin ketika dia telah mendapatkan Allah. Makanya Rasulullah itu apapun keadaannya tidak pernah lepas untuk bersyukur. Kalau beliau mendapati keadaan yang menyenangkan, ucapan dzikirnya Nabi Muhammad itu Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah. Kalau Nabi Muhammad itu mendapati keadaan yang menyenangkan, maka dzikirnya itu penuh dengan kesyukuran. Artinya segala puji bagi Allah dengan nikmatnya sempurna amal solih. Itu dzikirnya Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi mendapatkan keadaan yang menyenangkan. Tetapi Kanjeng Nabi ketika mendapati sesuatu yang menyedihkan, jangan kita menganggap kemudian Nabi tidak bersyukur. Tetapi ternyata Kanjeng Nabi kalau mendapati keadaan yang menyedihkan pun tetap bersyukur. Ucapan dzikirnya Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, tetap bersyukur. Segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi. Dan itu yang diucapkan Nabi dalam setiap keadaan. Inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti, kita faham. Orang beriman itu mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Bukan bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Jadi kalau saya, bapak, pejabat, pemerintahan, ataupun ustadz, ataupun guru, kalau ada yang merasa tidak bahagia pada hidupnya, maka akar permasalahannya itu cuma satu. Karena kita kurang bersyukur kepada Allah, itulah yang menghilangkan sifat bahagia pada kehidupan kita. Makanya jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah pasti hidup kita bahagia di dunia dan pasti dibahagiakan oleh Allah dalam kehidupan kelak kita di akhirat insya Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Alhamdulillah pada malam kali ini setelah kita mendapatkan kobaran semangat dari Bapak yang saya belum tahu namanya Bapak Sinten Ustadz? Bapak Suparni, Masya Allah, luar biasa. Tadi saya kira beliau akan mengisi sampai Isya dan saya habis Isya. Maka Alhamdulillah akhirnya saya pada kesempatan malam kali ini menginjakkan kaki di kota Kertosono, Desa Nganjuk. Kabupaten Nganjuk, Masya Allah. Saya cuma ngetes perhatian atau tidak perhatian. Kabupaten Nganjuk. Dan akhirnya kemudian saya inilah malam pertama saya di Nganjuk. Seumur hidup saya belum pernah datang ke Nganjuk Pak.
Berarti kalau saya sekarang umurnya 40 tahun, saya butuh 40 tahun untuk bisa menginjakkan kaki di Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kenapa begitu lama? Karena mungkin orang-orang Kertosono itu istimewa sampai dibutuhkan waktu yang lama bisa ke sini. Berlebihan itu. Tapi alhamdulillah kesempatan hari ini kita datang. Saya kemarin sempat tanya sama beberapa saudara saya di Kediri. Namanya apa yang kita nanti terakhir kajiannya? Kertosono, Ustaz. Oh, Kertosono. Kediri bukan, Ustaz, Nganjuk. Kalau Kediri bukan Kertosono, Kertosini katanya. Kalau di Nganjuk namanya Kertosono. Dan alhamdulillah kesempatan malam ini kita bertemu dan senang sekali semua kemudian bisa datang. Dan kita juga bersyukur banyak sekali aparatur negara yang juga ikut datang, dan semoga kita bareng-bareng untuk mempelajari ilmu yang datang dari Allah, karena sesungguhnya baiknya negara ini itu akan kembali kepada kita, buruknya negara ini juga akan kembalinya kepada kita. Kita doakan seluruh aparatur negara dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya akan diberikan oleh Allah kebaikan dan diberikan petunjuk, karena sesungguhnya harapan kita itu hanya kepada Allah. Siapapun bangsa yang berharap kepada Allah, maka bangsa itu tidak dikecewakan oleh Allah. Tapi kalau bangsa sudah meninggalkan Allah, ya kita harus siap kecewa dunia dan akhirat. Dan semoga bangsa kita merupakan bangsa yang tidak pernah berhenti berharap kepada Allah dalam setiap perkara. Kepada Allah kita berdoa dan kepadanya kita menggantungkan kebaikan. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan satu materi yang sebenarnya cukup panjang, tapi khusus pada kesempatan ini kita akan coba ringkaskan. Dan materi ini sebenarnya sedang menasihati diri saya sendiri, karena setiap kesempatan ketika saya menyampaikan materi tausiah entah di YouTube ataupun TV, itu sebenarnya saya itu mendedikasikan tausiah itu hanya untuk diri saya. Dan kalaulah bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarnya, maka yang menjadikan itu bermanfaat bukan lisan saya, bukan saya, tetapi yang menjadikan itu bermanfaat itu hanyalah Allah, karena yang bisa mengantarkan satu kata menembus hati itu hanyalah Allah. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah cerdas di antara fitnah. Ini merupakan satu pembahasan yang kiranya menjadi bahan perenungan saya, Pak. Ketika saya mendapati bahwasanya hari ini kita mendapatkan zaman itu sudah disebut dengan zaman fitnah. Dan ketika kita mendapati banyak sekali para mubalik dan banyak sekali para ustadz yang menyampaikan iki zamane zaman fitnah, maka saya mulai merenung apa yang harusnya saya lakukan ketika pada zaman fitnah, supaya pada zaman fitnah ini kita tidak tersesat. Karena kalau kita tersesat, maka pasti yang namanya tersesat itu melelahkan, dan tersesat itu akhirnya mengulur-ngulur waktu yang panjang ketika kita tersesat. Tersesat di jalan saja membuat kita lelah dan letih, apalagi tersesat menuju kepada ridhonya Allah. Dan itulah yang kemudian ingin kita bahas, bagaimana kita cerdas di antara fitnah ketika kita mendapatkan fitnah pada zaman fitnah. Kita mulai dulu dengan muqaddimah. Muqaddimah yang pengen saya sampaikan adalah, sesungguhnya kalau kita perhatikan, Pak, setiap profesi itu setidaknya ada dua karakter dalam setiap profesi. Ada karakter cerdas, ada karakter yang kurang cerdas. Kalau ada karyawan, biasanya karyawan itu dibagi dua. Ada karyawan yang cerdas, ada karyawan yang tidak cerdas. Karyawan cerdas itu biasanya bagian HRD akan mensifati bagaimana karyawan itu cerdas. Karyawan ini sering membuat inovasi, karyawan ini ide-idenya kreatif, maka biasanya bagian HRD akan mengatakan ini adalah karyawan yang cerdas, karena kedatangan dia ketika menjadi karyawan di perusahaan kita akhirnya maju disebabkan ide dan inovasi yang dia sampaikan. Itu biasanya karyawan cerdas. Ada yang disebut dengan karyawan tidak cerdas. Karyawan yang tidak cerdas itu adalah karyawan yang ketika kerja bukan dia itu memajukan perusahaannya, tetapi malah justru menjadi beban perusahaan, karena dia tidak pernah memiliki ide, tidak pernah memiliki inovasi. Perusahaannya akhirnya mengeluarkan biaya karena beban-beban karyawan-karyawan yang tidak cerdas. Dan biasanya karyawan itu kalau ada musim PHK, pertama kali masuk listnya untuk di PHK biasanya adalah yang semacam itu, karena mungkin perusahaannya tidak banyak mendapatkan keuntungan. Sama pula ternyata pedagang juga, kalau kita bagi juga dua, Pak, pedagang yang cerdas dan pedagang yang tidak cerdas.
Pedagang kalau cerdas itu pedagang yang dimana dia itu pandai memanfaatkan situasi. Jualan apa disesuaikan dengan kondisi. Ketika hujan dia tidak jualan es campur, tapi ketika hujan dia jualan sekoteng ataupun wedang ronde, susu jahe. Karena apa? Sering hujan itu orang membutuhkan kehangatan. Selain dari istrinya, dia butuh kehangatan dari minuman, ya kan? Maka kalau kemudian dia jualan susu jahe, es koteng, maka kita bilang inilah pedagang yang cerdas. Kalau kemudian panas, dia jualan es campur, dia tidak jualan susu jahe. Kenapa? Orang panas itu butuh sesuatu yang mendinginkan tenggorokan dan badannya, dan itu didapatkan dari es. Akhirnya kalau kita mendapatkan pedagang pebisnis selalu mampu memanfaatkan kondisi, maka kita sebut ini pedagang cerdas. Pedagang itu kita sebut tidak cerdas, salah satunya adalah ketika tidak paham tentang kondisi. Kalau musim hujan dia jualan es, kalau musim panas jualan susu jahe. Kalau ada yang semacam itu, maka kita pasti berkomentar, Pak, hujan-hujan kok jualan es campur, siapa yang beli? Pak, mau musim panas kok jualan susu jahe, siapa yang mau beli? Dan kita mengatakan, Bapak kurang ide dan kreatif di dalam dagangan. Dan kita bisa bilang, ini pedagang yang kurang cerdas. Sama dengan pebisnis, Pak. Pebisnis itu adalah pebisnis yang pandai memanfaatkan situasi. Contoh, awal tahun 2000-an, apa ekonomi yang paling menggeliat? Awal tahun 2000-an itu ekonomi yang paling menggeliat itu properti, Pak. Orang yang jualan properti itu laku keras, untungnya sampai 100-200% dari apa yang dia jual. Dan saya dulu termasuk orang yang pernah mengambil bagian dalam usaha properti walaupun tidak besar, tapi memang keuntungannya gede. Tapi hari ini usaha properti tidak lagi semenarik tahun awal 2000-an, karena properti lesu, Pak. Kita jualan berbulan-bulan mungkin tidak akan mampu menjual satu properti sekalipun. Kenapa? Karena orang sekarang tidak tertarik untuk beli rumah. Mereka lebih tertarik untuk menjaga uangnya sebagai simpanan untuk makan dan untuk konsumsi tiap hari, karena keadaan mungkin tidak segampang beberapa tahun yang lalu. Dan itu akhirnya kita paham, oh kalau ada seorang pebisnis ngerti tentang kondisi-kondisi tertentu, maka itulah yang disebut dengan satu pebisnis yang sukses. Saya dulu, Pak, pernah ketika ada juara dunia di Afrika, permintaan besi naik tinggi, Pak. Saat itu kalau yang berbisnis besi itu langsung untungnya gede. Banyak yang akhirnya invest pada usaha besi, Pak, dan akhirnya untung gede. Maka kalau ada yang semacam itu, kita komentar, inilah pebisnis yang paham kondisi. Sama pula istri. Istri itu kalau kemudian kita boleh bagi istri itu dua, Pak. Ada istri yang cerdas, ada istri yang belum terlalu cerdas. Sebagaimana suami juga sama. Istri yang cerdas itu istri yang paham kondisi. Dia tahu kapan suaminya pulang. Akhirnya ketika dia paham suaminya pulang jam 4, maka ketika suaminya pergi jam 7, maka istirahat dulu. Setelah penat membuat sarapan, nanti jam 10 dia bangun. Kemudian dia mulai masak, dia mulai ngepel, dia mulai nyuci, beliau kemudian mulai nyetrika. Kemudian selesai semua pekerjaan jam 2, istirahat 1 jam, jam 3 bangun. Kemudian mandi, bersih sampai 1 jam, Pak. Saya tidak tahu itu berapa jerigen air yang dihabiskan ketika mandi. Akhirnya ketika jam 4 dia menyambut suaminya itu sudah wangi, seger. Kenapa? Karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya itu dari pagi, karena dia cerdas. Suami saya itu datangnya jam 4 dan saya tidak mau suami saya ketemu saya dalam kondisi pakai daster yang bau dengan lap dan pel, dan tidak mau suami saya itu mencium bau bawang gara-gara saya baru selesai masak. Kalau ada istri yang tidak cerdas, Pak, istri yang tidak cerdas itu gimana? Istri yang tidak cerdas itu ketika dia paham suaminya itu pulang jam 4, maka kemudian justru dia itu malah bersih-bersih. Dari jam 7 sampai jam 12 tidur, dari jam 12 sampai jam 2 nonton TV, kemudian jam 2 baru ngepel, baru nyapu, baru masak. Ketika suaminya datang, maka suaminya mendapati, ini pembantu atau istri saya, bingung dia. Karena akhirnya suaminya tidak disapa, tidak mendapatkan bau wangi dari istrinya, tidak mendapatkan senyuman dari istrinya, karena istrinya sudah sumpek melihat debu yang menempel pada lantai, dan istrinya sudah sumpek ketika membuat nasi goreng, nasinya hilang, tidak hanya tinggal kompornya. Akhirnya kemudian suaminya tidak mendapatkan apa-apa. Maka kalau kita mendapatkan istri yang semacam itu, maka istri kita kurang cerdas. Sama, Pak, ternyata itu analogi.
Itu merupakan contoh supaya membuka pencerahan kepada kita. Muslim itu sama. Ketika kita mendapati pedagang itu ada yang cerdas, ada yang belum cerdas, ada pebisnis yang cerdas dan tidak cerdas, ada istri yang cerdas dan tidak cerdas, ada suami yang cerdas dan tidak cerdas, maka sama. Sesungguhnya Muslim itu sebenarnya kalau mau dibagi sebagaimana pembagian yang tadi kita sampaikan, Muslim itu sebenarnya ada dua. Ada Muslim yang cerdas, ada Muslim yang belum cerdas. Muslim yang cerdas itu adalah Muslim yang dia paham kondisi dan keadaan yang sedang terjadi. Akhirnya dia tahu, dia paham apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan. Ada Muslim yang kurang cerdas. Muslim yang kurang cerdas itu adalah Muslim yang tidak paham kondisi. Akhirnya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan, Pak. Dan maaf, setiap keadaan dan setiap kondisi pada setiap waktu itu beda-beda. Keadaan Nabi Nuh berbeda dengan keadaannya Nabi Musa. Keadaan Nabi Musa berbeda dengan keadaannya Nabi Ibrahim. Keadaannya Nabi Ibrahim berbeda dengan keadaannya Nabi Isa. Sama, keadaan Nabi Isa pun berbeda dengan keadaan Rasulullah. Karena setiap waktu dan setiap zaman itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Tentunya menyikapinya pun harus berbeda-beda. Makanya ada Muslim yang dia tidak cerdas. Muslim yang tidak cerdas itu adalah Muslim yang dia tidak paham kondisi. Dikiranya semua kondisi itu sama. Dikiranya semua situasi itu sama. Akhirnya ketika dia tidak paham kondisi dan tidak paham situasi, akhirnya dia tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Dan ketika tidak paham apa yang harus dilakukan, maka akhirnya yang dikerjakan adalah sesuatu yang sifatnya kontraproduktif dan tidak menguntungkan untuk agamanya. Dan ini sesuatu yang kita khawatirkan kalau kita termasuk orang yang tidak cerdas. Lebih tepatnya saya khawatir untuk diri saya. Jangan-jangan saya itu tidak cerdas kalau tidak paham kondisi. Kenapa kita harus ngerti kondisi, Ustadz? Loh, kalau kita tidak ngerti kondisi, maka bisa jadi, Pak, kita ini akan dibisikin sama setan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya kecil, tetapi luput dari perkara besar, gara-gara tidak paham kondisi. Karena salah satu di antara godaan setan ketika menggoda manusia, setan itu kalau menggoda manusia bukan hanya nyuruh orang untuk berbuat zina. Iya, betul, setan itu kalau goda manusia, nyuruh manusia untuk berzina. Tapi bukan hanya itu, tapi setan itu kalau menggoda kita, ketika kita digoda supaya kita tidak sampai mendapatkan surga, di antara godaan setan itu apa? Kita disibukkan dengan perkara kecil, dan ketika sibuk dengan perkara kecil, akhirnya kita luput dari perkara besar. Dan ketika kita luput dari perkara besar, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi kita akhirnya luput dari pahala yang besar ketika sudah disibukkan dengan sesuatu yang kecil, disebabkan kita tidak cerdas ketika menjadi seorang Muslim. Contohnya gimana, Ustaz? Saya ambilkan contoh. Pak. Ada seorang anak, ibunya sakit. Ketika ibunya sakit, maka kemudian ternyata anaknya karena lagi senang-senangnya ngaji, malah justru ngajinya ke tempat-tempat yang jauh, Pak. Dia pergi ke Kediri, dia pergi ke Bekasi, dia pergi ke Surabaya ngaji. Dia melakukan kebaikan, dia pergi kemana-mana untuk kemudian mendatangi tempat-tempat kajian, dan kemudian dia mendatangi tempat-tempat yang kemudian dia berharap di tempat-tempat itu mendapatkan ilmu. Tapi ketika dia ngaji di banyak tempat, ketika dia ngaji di banyak kemudian majelis dan di banyak masjid, ternyata dia meninggalkan ibunya yang sakit di rumahnya, rebahan di atas tempat tidur, merintih-rintih merasakan sakit yang dia rasakan ketika tua dan sepuh, tapi justru anaknya tidak pernah hadir di sisinya. Padahal kita paham, Pak, menuntut ilmu pahalanya besar atau tidak besar? Besar. Tapi pahala ketika kita menuntut ilmu dibandingkan dengan pahala ketika kita merawat ibu kita yang sedang sakit ketika tua dan sepuh, mana yang lebih besar pahalanya, Pak? Merawat seorang ibu, karena seorang ibu itu pintu tengahnya surga. Tapi karena orang ini tidak paham, saya sering melihat ada saudara-saudara kita, ada adik-adik saya di Jakarta, kadang-kadang ibunya sakit tapi justru ibunya tidak ditemani, anaknya muter-muter kemana-mana, mungkin kumpul main sama temennya. Kalau ditanya kenapa sering main, silaturahmi, Ustaz. Tapi ternyata dia meninggalkan ibunya yang sedang rebahan di atas tempat tidur, tidak pernah diusap keringatnya,
tidak pernah dikeringkan air kencing ibunya ketika tidak bisa ke kamar mandi, tidak pernah dikerok-kerokkan kotoran dari ibunya ketika ibunya tidak bisa ke WC. Anaknya sibuk kemana-mana dan anaknya merasa, saya datang ke majelis ilmu kok. Betul, kamu datang ke majelis ilmu, tetapi kamu tidak tahu apa yang paling besar yang harusnya kamu lakukan. Gara-gara dia tidak cerdas, Pak. Yang harusnya ketika ibumu sakit, tidak ada amalan yang paling besar kecuali adalah merawat seorang ibu. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Sama pula dalam konteks perjuangan dulu di Indonesia. Ketika kemudian dulu masyarakat Indonesia itu pintar-pintar, Pak, terutama mbah buyut kita, Pak. Mbah buyut kita dulu yang membebaskan Jawa Timur, Jawa Tengah dari cengkraman Belanda itu karena mereka cerdas, Pak. Ketika mereka tahu ada Belanda yang datang, lalu kemudian mengambil sumber daya alam, dirampok semuanya, maka mbah buyut kita ini walaupun dulunya tidak sekolah itu Pak sebenarnya, dan saya itu kagum dengan para pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, karena mereka akhirnya ketika paham Belanda itu membunuh saudara mereka, ngambil sumber daya alam mereka, maka mbah-mbah buyut kita itu cerdas. Dia tidak hanya sibuk ketika dzikir, tapi akhirnya mereka berhasil untuk mengusir Belanda dari tanah Indonesia sampai diproklamirkan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 45. Itu merupakan bagian dari kecerdasan para mbah buyut kita ketika mereka dulu beribadah. Ibadah mereka lakukan, tapi perjuangan untuk mengusir Belanda itu mereka kerjakan menjadi prioritas di hidup mereka. Dan itu namanya cerdas. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Berarti kalau cerdas itu kita harus paham kondisi, Ustaz. Iya, kita harus mengerti kondisinya. Kalau kita tidak mengerti kondisi, anak khawatir sebagaimana pedagang yang jual es ketika di musim hujan, sebagaimana orang yang jual susu jahe ketika di musim panas. Maka saya ketika ingin cerdas dalam zaman yang saya sekarang hidup, karena takdirnya saya hidup tidak bersama dengan Nabi. Kalau saya itu boleh minta, saya mintanya sih pengen ketemu Rasul, ya atau tidak, Pak? Ketemu wajahnya Nabi, ketemu wajahnya baginda Rasul, supaya kita kumpul dengan beliau. Tapi ternyata ketika kita ditakdirkan untuk tidak hidup pada zaman Nabi, dan kita hidupnya itu tahun ini, tahun 2000-an, lahirnya tahun 70, 80, maka di antara perkara yang penting di dalam kemudian kita melihat kecerdasan diri kita ketika kemudian kita hidup pada zaman ini, berarti kita harus paham kondisi. Dan salah satu kondisi yang harus kita pahami itu apa? Maaf, kita ini hidup pada zaman fitnah. Dan ketika hidup pada zaman fitnah itu berbeda dengan hidup ketika bukan di zaman fitnah. Karena beda, Pak. Zamannya anak kita dengan kita aja beda, Pak. Zamannya kita kecil dulu. Saya ini kan umurnya 40 tahun, Pak. Kalau menurut KTP, kalau menurut handphone biasanya 27, Pak. Dilihat handphonenya dulu. Kalau handphonenya Oppo biasanya 27. Kalau Samsung 32 lah biasanya. Saya ini 40, saya itu anak 90-an, Pak. Ternyata zamannya anak kita dengan zamannya kita beda. Anak kita ini habis maghrib untuk dikondisikan ngaji, susah, Pak. Padahal kita dulu tahun 90-an dikondisikan ngaji itu sudah Masya Allah itu. Habis maghrib TV mati, jam 9 nonton Dunia Dalam Berita, setengah 10 tidur. Itu zaman kita. Kalau zaman kita kemudian kita hari ini pakai untuk anak kita, tidak paham, Pak. Karena kemudian ternyata kondisinya beda. Itulah yang saya ingin sampaikan. Sama, kita ini hidup pada zaman yang disebut oleh para mubalik, para yai, para sinisin, kemudian para ustadz, para habaib. Mereka itu menyebutnya ini disebutnya zaman fitnah. Kalau kemudian para ustadz, para kiai menyebut ini zaman fitnah, berarti sikap yang harus diberikan ketika kita hidup pada zaman fitnah itu berbeda dengan sikap ketika hidupnya kita bukan pada zaman fitnah. Itu beda banget. Sebagaimana Bapak hidup pada zaman musim hujan, itu tentunya beda hidupnya Bapak pada masa musim kering. Maka ketika kemudian kita ingin menjadi orang yang tidak sampai salah langkah, ketika kita sudah tahu bahwasanya zaman ini disebut dengan zaman fitnah, di mana kemudian zaman fitnah itu kemudian khusus dan zaman fitnah itu memiliki makna yang sangat beragam, maka
kita harus paham apa yang harus kita lakukan kalau kita berada pada zaman fitnah, supaya kemudian kita tidak termasuk orang yang bodoh ketika menyikapi zaman, dan kita tidak termasuk orang yang tidak cerdas ketika menyikapi satu keadaan. Dan itulah yang ingin saya jadikan renungan untuk diri saya. Sekarang kita sepakat, kita ini berada pada zaman fitnah atau tidak? Iya. Zaman fitnah itu apa sih Ustadz? Nah, ini banyak yang kadang-kadang kita itu sudah sering dengar, ini zamannya zaman fitnah. Tapi terkadang kita malah tidak paham disebut zaman fitnah itu apa. Ada yang bilang, kalau orang Jakarta, fitnah itu adalah ketika memfitnah orang dengan berita yang tidak semestinya, itu fitnah. Padahal itu salah, itu bukan fitnah, Pak. Makanya sampai berkata orang-orang masyarakat itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu dalam bahasa Indonesia. Banyak di antara kita kalau disebut zaman fitnah itu kadang-kadang malah tidak paham. Makanya kemudian kita pertama kali supaya kita menjadi orang yang dikategorikan cerdas, karena saya juga belum cerdas, Pak, makanya saya mempelajari ini. Kalau kemudian kita hidup pada zaman fitnah, perkara yang pertama kali yang harusnya kita lakukan, kita ini sebelum membahas apa yang kita harus lakukan ketika kita berada pada zaman fitnah, maka yang kita kerjakan itu adalah bagaimana kita bahas dulu artinya fitnah itu apa sih. Dan fitnah itu ternyata sedikit dari kita yang paham, termasuk saya dulunya juga tidak paham, Pak, artinya fitnah itu apa. Dan sering sekali saya mengatakan fitnah itu menuduh tanpa bukti, itu fitnah, padahal itu fitnah versi bahasa Indonesia. Padahal fitnah itu tidak semacam itu. Sekarang kita bahas fitnah itu artinya apa, Ustadz? Ternyata Quran itu sudah mengulang-ulang kata fitnah itu bermacam-macam, Pak. Dan ternyata Quran itu sudah sering menyampaikan kata fitnah di dalam ayat-ayatnya. Dan banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalam zaman fitnah. Tapi sebelum kita bahas makna yang dibahas di dalam Quran ketika membahas arti fitnah, saya ingin sampaikan. Fitnah itu salah satu ulama itu mengatakan yaitu adalah ketika tanda-tanda kiamat kecil sudah hampir habis dan kita tinggal menghadapi tanda kiamat besar yang sudah diambang mata. Itu sebagian ulama mengatakan gitu, Pak. Sekarang kita lihat tanda-tanda kiamat kecil itu tinggal berapa persen, Pak? Sebagian ulama mengatakan tinggal beberapa hitungan tanda kiamat kecil yang belum kelihatan. Yang mana tanda kiamat kecil ini kalau sudah habis, mau tidak mau, senang tidak senang, berarti kita akan pindah kelas, Pak, menuju kepada zaman fitnah besar. Dan zaman fitnah besar itu jangan bangga, wah berarti naik kelas, Ustadz. Enggak, justru kalau kita mendapati zaman fitnah besar itu malah kita khawatir. Kenapa? Orang yang buruk salah satunya adalah orang yang melihat kiamat itu orang yang paling buruk dalam iman adalah orang yang melihat kiamat itu ditegakkan. Makanya tanda kiamat kecil yang kemudian menjadi indikator disebut zaman fitnah. Kiamat-kiamat kecil itu sudah hampir habis. Contoh apa, Ustaz, tanda kiamat kecil? Banyak. Kita mendapati tanda-tanda kiamat kecil itu contohnya yaitu kita menjumpai perkataan Rasulullah, yaitu adalah ayat taqarabal aswaq. Yang disebut zaman fitnah itu adalah, yang disebut tanda-tanda kiamat kecil itu adalah ketika kamu mendapati pasar berdekatan. Pasar sekarang berdekatan atau tidak berdekatan? Tadi saya mendengar pasar di depan katanya kebakaran, pasar Kobong berarti. Moga-moga para pedagangnya yang hari ini ataupun beberapa waktu yang lalu mendapatkan musibah, semoga diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, insya Allah. Kalau enggak di dunia, mesti diganti di akhirat. Sekarang tanda kiamat kecil itu satu persatu kalau kita perhatikan itu contohnya apa? Pasar yang berdekatan. Sekarang pasar berdekatan atau tidak berdekatan? Berdekatan. Sini ada pasar, nanti kemudian sedikit lagi ada pasar lagi. Contoh, maaf ya, saya harus menyebut merek. Ada Indomaret, ada Alfamart. Ada Alfamart, ada Indomaret. Kadang-kadang jaraknya itu tidak ada 1 kilo. Bahkan kalau Bapak ke Bekasi, sempatkan nanti waktu datang ke Bekasi, Bapak itu akan dapati kadang-kadang di sampingnya Indomaret, di sampingnya itu Alfamart. Dekat. Dan ternyata benar kan? Rasulullah sudah mengabarkan bahwasanya di antara tanda kiamat itu nanti kamu dapati pasar itu berdekatan, betul. Bahkan kadang-kadang pasarnya lebih banyak daripada konsumennya, Pak. Saking gedenya pasar di mana-mana. Belum lagi kemudian pasar bukan hanya secara offline, bahkan pasar secara online pun banyak, Pak.
Orang sekarang kalau mau belanja tidak perlu krekel-krekel keluar dari rumah. Dia buka kemudian Google, dia cari pingin apa? Pingin apa? Pingin mie ayam, tinggal pencet. Pingin emas, tinggal pencet. Pingin apapun bisa. Dan itu ternyata ada di tangan kita itu. Saking dekatnya itu sampai tangan kita sudah bisa memiliki pasar, Pak. Berarti perkataan Nabi betul atau tidak betul? Betul. Terbukti atau tidak terbukti? Terbukti. Dan itu tanda kiamat kecil yang sudah mulai kelihatan. Belum lagi kemudian kita mendapati kata Rasulullah, natkul jamaat. Nanti ketika kamu melihat tanda kiamat itu salah satunya benda mati yang bisa bicara. Sekarang benda mati bisa bicara atau tidak? Bisa, Pak. Handphone benda mati. Tapi bisa ngomong atau tidak bisa ngomong? Ngomong. Kita kalau lagi ngobrol semangat seru suami-suami itu tiba-tiba teleponnya berdering langsung. Ya Mi, ada apa Mi? Gitu kan. Itu kemudian benda mati yang bisa bicara. Artinya tanda kiamat kecil itu hampir habis, Pak. Dan kalau hampir habis bukannya kita seneng, alhamdulillah tanda kiamat kecil mau habis, Ustaz. Enggak. Tapi ketika tanda kiamat kecil yang disebut dengan fitnah ketika mau habis, berarti kita itu akan berhadapan dengan tanda kiamat besar. Dan berhadapan dengan tanda kiamat besar itu mendebarkan, Pak. Kenapa? Karena fitnahnya, tarikannya, godaannya itu jauh lebih berat daripada fitnah ketika kita menghadapi tanda-tanda kiamat kecil. Dan kita sebenarnya adalah diperintahkan untuk menghindari fitnah dan bukan mendatangi fitnah. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Itu salah satu tanda kenapa disebut dengan zaman fitnah. Itulah yang kita dapatkan dari salah satu perkataan ulama. Perkataan ulama yang lainnya lalu kemudian menerangkan ketika fitnah itu diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran itu ada 11 kali, Pak. Ketika Allah itu mengulang 11 kali makna fitnah di dalam Al-Quran, akhirnya kita paham artinya fitnah itu apa. Supaya nanti ketika betul-betul akhirnya kita paham, akhirnya kalau kita ngerti, akhirnya kita mulai paham. Kalau ada seorang mubalik, ada seorang kiai mengatakan ini zaman fitnah, kita langsung tek artinya ini, tek artinya ini, tek artinya ini. Dan kita tidak gagap dan akhirnya kita sudah mulai paham. Ini arahnya kemana kalau sudah disebut dengan zaman fitnah. Para ulama lalu kemudian menerangkan kepada kita, kenapa kemudian ini disebut dengan zaman fitnah. Maka kemudian disebutnya zaman fitnah itu yang pertama, para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita kenapa kemudian disebut dengan zaman fitnah, yaitu karena susahnya kita mendapati kaum muslimin itu bersatu ketika hidup pada zaman fitnah. Semuanya eker-ekeran satu dengan yang lainnya dan semuanya saling bermusuhan, Pak. Karena di antara fitnah itu apa? Kasratul qulub. Artinya disebut zaman fitnah itu kalau kita melihat pada salah satu ayat yang Allah sampaikan dalam surat At-Taubah 47. Wala auda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Artinya fitnah dalam surat At-Taubah 47 nanti kalau kita buka tafsirnya itu apa? Disebutnya fitnah itu karena susahnya kaum muslimin untuk bersatu. Susahnya kaum muslimin untuk rukun, susahnya kaum muslimin untuk damai antara satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Makanya disebut dengan fitnah sebagaimana surat At-Taubah, karena susahnya kemudian kaum muslimin itu untuk kemudian saling mencintai. Pertanyaan kita, itu suara apa itu? Oh, dan saya kira saya disemprit. Maka kemudian ini disebut fitnah. Kenapa? Susahnya bersaudara, Pak. Dan hari ini kita mendapati kenyataan itu terjadi di antara kita atau tidak? Terjadi di antara kita. Kita hari ini mendapati bahwasanya kaum muslimin itu susah bersatu, Pak. Gara-gara masalah kecil kadang-kadang kriwikan jadi grojogan. Sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama menghadap kiblat, sama-sama memiliki nabi dan rasul yang sama. Tapi ternyata, Masya Allah, ternyata kemudian kita susah untuk bersaudara. Persis dengan apa yang disampaikan oleh Allah, disebutnya zaman fitnah itu karena susah untuk bersaudara. Sampai kadang-kadang masalah kecil itu kita bisa bertengkar, Pak. Bahkan begitu mudahnya kalau kita ngelihat anak STM yang suka tawuran hanya gara-gara beda seragam, itu tawuran dan bisa membunuh, Pak. Darah bisa dialirkan gara-gara beda seragam. Makanya kita pernah mendapati kan ada salah satu pelaku tawuran di Jakarta yang cukup viral itu. Maka kemudian cukup viral, dia membunuh. Terus ditanya sama menteri pendidikan yang datang ke penjara dia saat itu, Bapak Muhammad Nuh, ya, datang sebagai menteri pendidikan. Ditanya, kamu bunuh itu nyesel atau tidak nyesel? Sedikit. Lah kenapa kamu bunuh dia? Karena beda sekolahan.
Karena saya tidak bisa tahan melihat orang yang beda sekolahan dengan saya. Tuh Pak. Dan itu disebut zaman fitnah. Break adzan dulu Ustadz, insya Allah. Saya tuh insya Allah orangnya baik Pak. Jadi disuruh break dulu. Silakan adzan. Terus saya Pak Yunus adzan. Nanti adzan dulu, hanya adzan tok. Nah sholatnya nanti setelah pengajian jam 9. Ini namanya zaman fitnah itu kayak gini. Seorang ustadz didolimi kayak gini nih. Izin adzan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Sampun, Masya Allah. Jam 8 atau jam 9? 8 Ustaz.
Nun sewu panitia, airnya bisa mengalir. Nggih. Maksudnya apa itu airnya bisa mengalir? Sampai mana tadi Pak? Saya lupa jadinya. Oh iya. Jadi disebutnya zaman fitnah itu kalau kita melihat dan merujuk sembari kita waos surat atau bahayat sekawan pitung, berarti kemudian disitulah kita mendapati kenapa kok disebut zaman fitnah. Tidak disebut zaman itu disebut zaman fitnah kecuali karena susahnya untuk saling mencintai dan susahnya saling bersaudara. Makanya masalah-masalah kriwikan itu bisa jadi grojogan, Pak. Dan kalau kemudian kita itu bermusuhan, yang paling senang itu orang yang memang tidak senang sama Islam, dan mereka itu senang banget kalau melihat kaum muslimin itu mereka bermusuhan, Pak. Makanya akhirnya kita dapati kan banyak sekali kejadian-kejadian kalau kita perhatikan, entah di pasar, di pinggir jalan, gara-gara kita jalan klakson dikit kemudian akhirnya bertengkar. Gara-gara kemudian masalah yang sifatnya kecil dan remeh yang harusnya cukup disenyumin dan disabarin, akhirnya bertengkar. Persis dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ketika Allah juga menyampaikan, disebutnya para ulama itu nyebut fitnah karena sesungguhnya kalau kamu betul-betul sudah melihat fitnah, kamu akan melihat kaum muslimin itu susah untuk diajak untuk saling mencintai dan susah diajak saling bersaudara. Makanya kita sudah melihat itu contoh nih Pak, ini contoh tapi sekarang sudah membaik, ini hanya contoh saja. Dua ormas yang kita cintai, ada Muhammadiyah, ada NU. Kadang-kadang kemudian kita mendapati para sesepuh-sesepuhnya itu sebenarnya rukun, Pak, ya atau tidak, antara para kiai dan kemudian dulunya para ustadz-ustadz di Muhammadiyah. Tapi kemudian kadang-kadang para pengikutnya ini yang kadang-kadang justru menjadikan perbedaan yang disikapi rukun sama para kiai dan para ustadz, tapi kadang-kadang justru para pengikutnya kadang-kadang malah tidak bisa rukun. Saya contohnya Pak, sekarang sih keadaannya sudah membaik dan kita sudah senang sekali antara NU dan Muhammadiyah itu sudah mencair, alhamdulillah. Tapi kalau dulu tahun 90-an itu saya melihat betul itu antara NU dan Muhammadiyah itu masih kerasa sekali kalau di masyarakat itu. Bahkan kadang-kadang kita itu melihat antara satu dengan yang lainnya itu dibedakan kalau dipetakan orang itu berdasarkan pilihan-pilihan ibadahnya. Ya, padahal semuanya itu benar sebenarnya. Rasulullah itu mencontohkan ini, tapi kenyataan itu kadang-kadang di masyarakat, terutama saya dulu di Kudus, ngerasain betul Pak, perbedaan itu cukup terasa. Walaupun sekali lagi sekarang sudah mulai terasa mencair antara saudara-saudara kita antara NU dan Muhammadiyah. Contoh, dulu saya kalau di SD itu sering teman-teman saya nanya, kamu iftitahnya baca apa? Allahumma ba'id, MD Muhammadiyah. Kalau kamu kemudian iftitahnya baca apa? Kabiro, NU. Ini NU nih. NU nih. Kabiro, ya kan? Kalau kemudian ada imam itu juga dilihat Pak, imamnya nanti NU atau MD. Cara membedakannya gampang. Nunggu dulu habis wudu nggak langsung masuk jamaah, ditunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. NU. Nanti kalau imamnya tidak membaca bismillah, maka kemudian MD, alhamdulillahirabbil alamin. Loh kan bismillahnya nggak dibaca keras, MD. Kalau kemudian subuh jelas banget itu. Kunut atau enggak kunut? Kunut, NU. Kemudian kunut atau enggak kunut, MD. Bahkan maaf tadi pagi saya juga ngatain di Kediri. Bahkan maaf sampai mau balik itu kadang-kadang ditunggu Pak. Penutupnya apa? Kalau penutupnya itu wallahul muwafiq ala aqwamit thoriq, NU. Kalau penutupnya mengatakan wallahu alam bisawab, MD. Sampai ada seorang mubalik di Kudus itu Pak, karena tidak mau diciri, dua-duanya digabung Pak, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu alam bisawab. Orang bingung, ini NU MD ini. Ini yang ketawa-ketawa ini pasti dulu suka kayak gitu ini. Istighfar Pak, sholat tobat Pak. Padahal kabiro benar, Allahumma ba'id benar, orang yang kunut benar, orang yang tidak kunut pun benar, karena itu berdasarkan perbedaan para ulama. Tetapi disitulah kita paham kenapa kok disebut zaman fitnah, ya karena semacam itu perbedaan itu menjadi sesuatu yang dijadikan alasan untuk bertikai dan bermusuhan, makanya disebut zaman fitnah.
Makanya maaf Pak, maka sampai kemudian ada sebuah anekdot itu, entah di mana saya tidak paham, kayaknya di Jawa Timur. Sampai ada satu tempat tuh kalau ditanya ini muslimnya berapa? 80%. Yang 20% Muhammadiyah. Jadi seakan-akan yang 20% bukan muslim. Tapi itu kemudian tahun 90-an seiring dengan waktu sudah mencair. Tapi ternyata ketika sudah mencair, ada lagi permusuhan di tempat taklim yang lainnya Pak. Dan hari ini banyak orang yang kemudian mereka itu menikmati permusuhan. Dan kalau kita wariskan bahwasanya kalau kita belajar agama itu kemudian kita mewariskan permusuhan Pak, jangan-jangan dakwah itu nanti akan muncul sebagai wajah yang menyeramkan ketika mewariskan permusuhan. Maka jangan-jangan nanti anak kita itu akan komentar, gara-gara bapak kita ngaji, bapak kamu di masjid situ, bapak saya di masjid situ, gara-gara orang tua kita ngaji akhirnya bermusuhan. Makanya lebih baik nanti kalau kita gede nggak usah ngaji daripada nanti bermusuhan. Walaupun itu ilustrasi, tapi bisa kejadian atau tidak bisa kejadian? Bisa Pak. Dan siapa yang paling senang ketika muslim dengan muslim sudah bertengkar? Yang senang itu orang yang tidak senang sama Islam Pak. Sebagaimana ketika kaum Padri di Sumatera Barat bertengkar dan bertempur sama kaum adat, kaum Padri sama kaum adat 18-an itu 25 atau 18 berapa, ketika mereka bertempur gara-gara sesama bangsa sendiri, siapa yang ambil keuntungan? Belanda Pak. Belanda nungguin bagaimana kaum Padri dan kaum adat itu kemudian mereka bertempur. Setelah capek mereka bertahun-tahun bertempur, baru Belanda masuk. Dan Belanda dengan mudah mengalahkan orang-orang yang ada di tempat itu di daerah Sumatera setelah mereka itu diadu domba oleh Belanda antara kaum Padri dengan kaum adat. Maka itu yang kita dapatkan hari ini disebut zaman fitnah. Kenapa disebut zaman fitnah? Susahnya untuk saling bersaudara di antara orang yang beriman. Yang saya katakan orang beriman Pak. Makanya kalau kita beriman Pak, harusnya kita paham iman itu menjadi mahar terindah bagi kita untuk mencintai saudara kita. Dan kita harus paham, mengikuti Nabi itu harusnya semangatnya mencari saudara, bukan mencari musuh. Karena surga itu terlalu luas kalau kita tempati sendirian. Wong Nabi Adam ketika di surga aja diciptakan Hawa kok Pak. Loh kita itu pengennya masuk surga itu hanya kita tok gitu? Nggak bisa. Makanya kemudian disebut dengan zaman fitnah. Itu yang pertama. Jadi kalau disebut zaman fitnah karena banyaknya pertengkaran dan permusuhan di antara orang yang beriman. Makanya permusuhan ini harus kemudian kita kikis dan kita jadikan setiap orang itu bersaudara kalau mereka memiliki keimanan yang sama kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama tafsir itu menyampaikan, yang kedua disebutnya zaman fitnah itu karena samar-samar mengetahui yang benar dengan yang salah. Susah membedakan Pak. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Mana dalilnya? Perkataan Ustadz yang kedua, yaitu sesuai dengan apa yang disampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 73. Illa taf'aluhu, kalau kamu kemudian tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di atas muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakannya gede. Dalam surat Al-Anfal 73 ini akhirnya kita paham. Kalau kita buka tafsir menurut Pak Ustadz, yaitu Imam Ibnu Katsir, Pak Yai Imam Ibnu Katsir, kalau boleh kita panggil dengan panggilan Ustadz dan Pak Yai. Imam Ibnu Katsir itu Ustadz. Kalau kita panggil, kita buka itu tafsir Imam Ibnu Katsir, kita akan mendapati apa yang dimaksudkan dalam surat Al-Anfal ayat 73. Artinya kalau kita hidup pada zaman fitnah itu Pak, mengenali yang benar dan yang salah itu susah Pak, tidak gampang. Kalau mengenali kebenaran dan kebatilan pada zaman Nabi gampang Pak. Siapa yang sama Nabi berarti benar, siapa yang tidak mau bersama Nabi berarti salah. Simple, sesederhana itu. Kalau pada zaman Rasul. Kalau kita pada zaman fitnah, pada dasarkan surat Al-Anfal 73, maka sesungguhnya mengenali kebenaran itu susah Pak. Tidak usah mengenali kebenaran dan mengenali kebatilan Pak. Wong sekarang itu membedakan antara laki-laki dan perempuan aja susah Pak. Ya kan gitu. Ini laki atau perempuan ya? Mau dibilang laki, ya kok ada kumisnya. Kok dibilang kemudian perempuan, kok kemudian ada kumisnya. Kalau dibilang laki kok ya cantik. Loh, sampai kemudian membedakan antara laki-laki dan perempuan itu hari ini susah Pak. Kalau pada zaman Rasul gampang Pak. Kalau kemudian dia pakai hijab berarti wanita.
Kalau tidak pakai hijab kemungkinannya satu, kalau tidak budak berarti tidak jelas jenis kelaminnya. Kalau pada zaman Rasul. Kalau sekarang susah Pak. Jadi artinya kita tidak usah ini Pak. Bahkan kita ini kadang-kadang membedakan apel yang asli dipetik dari kebun dan apel yang dipolesi dengan lilin supaya berkilau, yaitu kulitnya, susah Pak. Ini yang betul-betul apel tanpa polesan kimia di kulitnya dengan apel yang asli betul-betul baru dipetik dari pohon. Hari ini tuh susah Pak. Itu saking zaman fitnah itu kayak gitu. Membedakan akik sama batu sama permen fok aja susah. Ini batu akik atau permen fok ini. Ini yang ketawa-ketawa ini penggemar akik ini Pak. Saya ndak ada Pak. Bukannya ndak seneng tapi punya hilang Pak. Maka kemudian di situ kita dapetin itu zaman fitnah. Lo membedakan bakso yang berborak dengan bakso yang betul-betul urat daging susah Pak. Kita kalau ngelihat bakso tampaknya itu masya Allah, tampaknya itu menggiurkan. Setelah kita cicipin ternyata ada boraknya. Kalau kita ngelihat bakso tampaknya itu kusam, malah justru yang asli Pak. Masya Allah itu. Jadi kalau kemudian kita pada zaman fitnah bukan hanya mengenali mana akik dan permen fok yang susah untuk kita bedakan Pak. Lo sampai kemudian mengenali laki-laki dan perempuan susah. Sama mengenali yang benar dan yang salah itu susah Pak kalau kita hidup pada zaman fitnah. Makanya tidak gampang ketika hidup pada zaman fitnah. Jadi akhirnya kita kalau kemudian mengetahui betapa beratnya pada zaman fitnah, makanya ngaji itu penting. Dan kita akan mengetahui semuanya nanti ketika sudah pada zaman fitnah itu tidak paham Pak. Makanya jangan kemudian kita berkata gini, kenapa Dajjal itu ada tulisan kafirok kafirnya tapi banyak yang ngikutin? Loh, wong rokok ada tulisan hati-hati hafaz bisa membunuhmu aja banyak yang bisa ngerokok kok Pak. Loh apalagi tulisan kafirok kemudian ketika pada Dajjal. Karena maaf ya Pak, nanti ketika Dajjal betul-betul muncul, dan saya yang mengatakan Dajjal itu bukan setan Pak, Dajjal itu manusia yang diberikan kelebihan, melebihi kelebihan, melebihi kemudian kemampuan manusia rata-rata. Tapi dia tetap manusia Pak. Dan untuk mengetahui Dajjal itu apa? Tulisan kafirok. Dan maaf ya, tulisan kafirok itu tidak setiap orang bisa baca Pak. Karena untuk membaca tulisan kafirok yang ada pada keningnya Dajjal itu harus punya syarat Pak. Pinnya apa? Dia harus betul-betul beriman. Kalau tidak beriman tidak bisa membaca kafirok. Itu Dajjal. Yang sampai enggak, itu orang istimewa, itu orang gede badannya, kelebihannya banyak. Karena bisa jadi Pak, ada orang yang nanti bertengkar, yang satu mengatakan Dajjal, yang satu mengatakan tidak Dajjal. Karena apa? Kalau sudah zaman fitnah itu semuanya samar-samar Pak, bingung kita. Makanya sampai Nabi mengatakan kepada kita tentang kondisi zaman fitnah itu apa? Badiru bil a'mali fitanan kakito illailil mudlim asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran ya bi dinahu bi aradi minat dunya. Rawahu Muslim. Makanya sampai Nabi itu, sampai Kanjeng Rasulullah itu bersabda, ngendiko sabda Rasulullah itu bagaimana? Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya zaman fitnah, karena zaman fitnah kalau datang sebagaimana malam yang sudah menyelimuti begitu gelap gulita. Saking gelapnya ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Dia jual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Gelap Pak, kata Rasulullah itu. Oh namanya gelap Pak, ya nggak ngerti Pak. Coba kalau kita di rumah kita gelap Pak, tiba-tiba PLN gelangan mati. Jalan ke kamar mandi itu susah atau tidak susah? Susah. Padahal biasanya kalau lampu hidup, jalan ke kamar mandi itu cuma 1 menit sampai kita ke kamar mandi. Tapi kalau pas mati PLN-nya gelangan, mau ke kamar mandi itu krekel-krekel kita ngeraba. Oh ini sofa. Oh ini pintu. Oh ini istri saya, ya kan? Oh ini baru kamar mandi Pak. Yang asalnya 1 menit bisa jadi 5 menit, yang asalnya 5 menit bisa menjadi 10 menit. Kenapa kok lama? Karena mati, gelap. Dan Rasulullah mengatakan zaman fitnah itu gelap betul. Yang sendiko Nabi Pak, yang nyanjang Rasul. Maka kemudian kalau kita di zaman fitnah, ya harus betul-betul ngerti agama. Kalau tidak ngerti agama bubar Pak urusan akhirat kita. Masih ingat gak kisahnya tentang seseorang yang dikatakan jadi walinya Allah Pak? Ketika dia didaulat bisa menggandakan uang Pak. Dan akhirnya berakhirnya di penjara polisi dia.
Karena ternyata dia nipu, ternyata kelihatannya pakai kursi terus mengeluarkan uang gitu. Ternyata memang sudah disimpan di belakang. Loh, banyak orang itu ketika ngelihat video itu mengatakan, wih, Masya Allah, uang digandakan. Dan banyak orang yang percaya atau tidak? Banyak nggak yang mengatakan dia walinya Allah, Pak? Loh, banyak di padepokannya itu sampai bangun apa? Kemah, Pak. Karena saking pengen ngebet supaya uangnya itu digandakan. Dan ternyata orang yang semacam itu yang jelas-jelas bahwasanya mana mungkin uang digandakan. Kalau uang itu bisa digandakan, Pak, negara rugi, Pak. Dan tidak perlu ada percetakan uang. Suruh aja dia buat perusahaan kemudian dia menggandakan tiap waktu. Mungkin utang negara bisa terbayar langsung, Pak. Kalau orang semacam ini 10 aja, Pak. Tapi anehnya ada orang yang ngikutin. Kenapa ada orang yang ngikutin? Karena zaman fitnah itu menjadikan orang kalau tidak hati-hati, maka yang benar disebut salah, yang salah disebut benar. Makanya saya sampai-sampai di antara doa yang saya rutinkan, Pak, ya, Bapak boleh ngikut boleh tidak, salah satu doa yang saya rutinkan ketika saya pernah baca hadis Nabi itu apa? Yaitu adalah Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Sampai saya itu merutinkan satu doa, ya Allah, tunjuki yang benar itu benar supaya saya mengikuti, dan tunjukkan yang salah itu salah supaya saya bisa menjauhi, Pak. Karena zaman fitnah itu tidak semestinya, tidak kemudian apa yang kita lihat itu pasti benar, Pak. Makanya ada kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, laisa kullu ma yalma dzahab. Tidak setiap yang berkilau itu emas. Tidak setiap yang kuning itu emas, Pak. Bisa jadi anak kita, wah, kuning emas itu. Nah, itu zaman fitnah. Makanya kemudian yang kedua disebutnya zaman fitnah itu. Kenapa Allah itu menyebut zaman ini zaman fitnah? Kenapa baginda Rasulullah itu menyebut ini zaman fitnah? Yang kedua disebutnya zaman fitnah karena mengenali yang benar dan yang salah itu sulit, Pak. Makanya hari ini kalau kita dapatkan itu di YouTube, orang masih bingung tentang statusnya orang ini perempuan atau laki-laki, dibahas tidak selesai-selesai, Pak. Mau dibilang laki, yo rambutnya panjang. Mau dibilang perempuan, ya katanya laki. Terus aja kayak gitu. Dan itulah yang disebut zaman fitnah. Makanya kalau sudah di zaman fitnah itu hati-hati. Harus tenang. Sebagaimana tenangnya kita kalau pada zaman ketika ada waktu ketika rumah kita gelap, hati-hati kita jalan, Pak. Karena sekalinya kita salah, Pak, bubrah kehidupan agama kita, Pak. Dan kalau sudah bubrah, Pak, yang rusak bukan hanya rumah, Pak. Kalau yang rusak rumah bisa diperbaiki. Kalau yang rusak akhirat terus gimana? Coba kalau kita sampai kemudian memahami orang kemarin sampai dikatakan walinya Allah gara-gara bisa menggandakan uang. Itu kan syahadatnya jadi terganggu, Pak, kalau sudah kayak gitu. Mengatakan manusia walinya Allah gara-gara menggandakan uang. Bahkan tidak sedikit yang pernah saya baca di Google itu ada yang menganggapnya dia nabi, Pak. Coba sampai bangun kemah di sekitar perumahannya, Pak. Dan ternyata nabinya itu sekarang berakhir di jeruji besi, ya kan? Ketika kemudian akhirnya gitu. Sampai kita dapetin ada perempuan ngaku malaikat Jibril. Ada kan perempuan ngaku malaikat Jibril? Leah Eden ngaku malaikat Jibril, Pak. Nah, kalau malaikat Jibril kayak Leah Eden terus gimana coba? Dan itu yang kita dapatkan, itu yang kedua disebutnya zaman fitnah. Yang ketiga disebut dengan zaman fitnah itu kemudian para ulama lalu menyampaikan yang ketiga karena banyaknya orang munafik. Banyak orang munafik itu salah satu ciri khasnya zaman fitnah, Pak. Makanya kemudian dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid ayat ke-14, Allah menyampaikan qalu bala walakinnakum fatangtum anfusakum. Dalam surat Al-Hadid 14 inilah para ulama menyampaikan orang munafik itu adalah salah satu ciri khasnya zaman itu disebut zaman fitnah. Makanya akhirnya banyak orang munafik. Orang munafik itu apa, Ustadz? Orang munafik itu bukan orang yang sering dikatakan masyarakat. Orang munafik itu orang yang mengatakan tidak mau padahal hatinya mau. Bukan. Kadang-kadang lihat nih ada perempuan seksi, lihat tidak mau, munafik loh, kan gitu. Orang pingin solih malah disebut munafik. Orang munafik kayak gitu. Tapi yang disebut sama orang munafik itu adalah orang yang ketika kemudian ada syariat Allah, sukanya dikritik syariatnya Allah, Pak. Suka mengkritik ayat-ayat Allah, suka mengkritik hadis-hadis Nabi.
Ketika kemudian dia berbicara di hadapan ayat, dia kemudian dikritik Al-Quran. Oh, Quran kok dikritik, Pak? Ya tidak bisa. Tapi pekerjaan orang munafik itu apa? Mengkritik Al-Quran dan mengkritik hadis, mengkritik sunnah. Jadi orang munafik itu dohirnya apa, Ustaz? Dohirnya muslim, Pak. Tapi walaupun dirinya muslim, tapi ada salah satu karakteristik yang paling menonjol dari kehidupan orang munafik. Orang munafik itu kalau sudah berbicara ayat, dia tidak suka sama ayat, dia nggak mau beriman sama ayat. Tapi kalau ditanya muslim nggak, muslim, tapi ayat-ayat ini saya nggak setuju. Nah, itu salah satu ciri khasnya orang munafik, Pak. Makanya orang munafik itu, saking Allah membenci orang munafik, Allah itu tempatkan orang munafik itu di kerak neraka yang paling dalam. Dan saking dalamnya, orang munafik itu tidak akan pernah dikeluarkan oleh Allah selama-lamanya dari neraka. Maaf ya Pak, kalau boleh kita simak perkataan Imam Qurtubi. Imam Qurtubi itu berkata, neraka itu ada 3 bagian. 1, 2, kemudian 3, Pak. Ini neraka secara skemanya. Yang paling atas ini siapa, Ustaz? Orang yang paling atas itu mereka-mereka muslim, Pak, yang tidak melakukan syirik, tidak melakukan kekafiran, tidak melakukan kemunafikan, tetapi dosanya lebih banyak daripada pahala kebaikannya. Itu di atas, Pak. Yang di tengah siapa ini? Orang kafir, orang musyrik, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini di tengah, Pak. Kata Imam Qurtubi. Yang paling bawah siapa? Yang paling bawah itu adalah orang munafik. Kalau pada zaman Rasul siapa orang munafiknya? Abdullah bin Ubay namanya. Kalau ditanya muslim, tapi kalau jauh dari Nabi, dikritik. Semua yang dikatakan Nabi itu dikritik. Mengatakan Nabi itu pengecut, siapa yang berani mengatakan Nabi pengecut? Abdullah bin Ubay. Orang yang serakah ketika makan, siapa yang berani ngomong bahwasanya Nabi itu serakah makan? Abdullah bin Ubay, ya Pak. Sholat, tetangganya Nabi. Tapi kalau sudah bicara sama ayat yang diturunkan dan bicara hadis, kalau dia ini, maka dia akan pasti tentang itu setiap ayat dan setiap hadis. Namanya Abdullah bin Ubay. Di mana tempatnya? Kita baca dalam surat An-Nisa 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditaruh di dalam kerak neraka yang paling dalam. Makanya maaf ya, Ustadz, bagaimana membedakan orang yang di dalam neraka yang kekal dan tidak kekal? Simple, Pak. Orang yang dimasukkan neraka, ketika dia tidak kekal, dijadikan wajahnya bercahaya. Walaupun seluruh tubuhnya dibakar oleh api neraka, rambutnya gosong, tangannya gosong, perutnya gosong, kakinya gosong, tapi wajahnya tidak bisa dibakar oleh api neraka dan tetap bercahaya. Kenapa? Karena wajah ini yang pernah dipakai sujud kepada Allah. Walaupun dosanya banyak, cahaya yang dia dapatkan ketika sujud di dunia akan memancar walaupun di dalam neraka. Kalau ada di dalam neraka kok wajahnya bercahaya, berarti dia tidak kekal di dalam neraka dan nanti ada saatnya keluar dari neraka. Tidak boleh ya nanti dibayanginnya, sudah saya itu aja Ustaz. Jangan gitu, bayangin kok neraka. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua, yang kemudian kekal di dalam neraka itu apa? Ujung rambut sampai ujung jempolnya itu kemudian dibakar oleh api neraka. Dan yang paling dalam ternyata bukan Fir'aun, Pak. Yang paling dalam ini bukan Fir'aun, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Nanti dibuka ya surat An-Nisa 145. Siapa yang paling dalam ini? Yang paling dalam itu adalah orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di dalam keraknya neraka yang paling dalam. Dan salah satu cirinya orang munafik itu apa? Cirinya orang munafik itu adalah kalau bicara ayat ataupun hadis, sukanya ngeritik dan sukanya nentang, Pak. Itu namanya orang munafik. Makanya hati-hati. Kita ini kadang-kadang khawatir kalau kita tidak belajar agama benar itu, kadang-kadang kita itu MTS, Pak. MTS itu bukan madrasah sanawiyah, tapi munafik tanpa sadar. Kritik kitabullah. Mau ayat kok dikritik, Pak. Makanya kalau saya ada orang gitu mengkritik kitabullah, ini mengkritik Al-Quran itu, saya nanya, ya terus kalau Quran sudah kamu kritik, terus yang benar siapa, Pak? Pak Demu, Primbon? Kan tidak mungkin, Pak. Quran itu pasti benar. Kalau kemudian kita belum bisa untuk memikirkan dengan akal, kita mengimaninya, Pak. Makanya orang munafik itu di antara zaman fitnah, banyaknya orang munafiknya akan muncul dan orang munafik itu betul-betul bertebaran di mana-mana. Makanya hari ini, Masya Allah,
Makanya kalau kita perhatikan, apa bedanya munafik hari ini dengan munafik pada zaman Rasulullah? Beda. Kalau munafik pada zaman Nabi, Pak, on off dia. Kalau ada Rasulullah, off, tidak munafik dia. Kalau Rasulullah pergi, baru munafik, dikatakan, oh, Muhammad itu gede perutnya. Alhamdulillah. Muhammad itu serakah, Muhammad itu pengecut. Kapan mereka ngomong kayak gitu? Ketika jauh dari Nabi, ketika Nabi keluar kota Madinah. Nanti kalau sudah kembali, kemudian Rasulullah ke kota Madinah, perkataannya berubah. Engkau adalah Rasulnya Allah, engkau adalah manusia terpilih. Itu munafik, Pak, pada zaman Nabi, Pak. On off dia, saklarnya masih ada. Kalau munafik zaman hari ini sudah dol, Pak, saklarnya, Pak. Mau kapanpun, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, itu mengkritik Al-Quran dan hadis, Pak. Makanya akhirnya kita dapati, kok ada orang ya sampai mengkritik Al-Quran. Sampai ada orang yang mengaku muslim kadang-kadang tidak menghormati mushaf, tidak menghormati isinya, padahal kalau ditanya muslim atau tidak muslim, muslim. Maka kemudian disitulah kita paham, orang munafik itu pada zaman fitnah itu tidak ada on off-nya, Pak. 24 jam dia akan menjadi munafik. Beda kalau munafik pada zaman Rasul. Pada zaman Rasul itu masih ada saklarnya. Kalau pada zaman kita tidak ada saklarnya, Pak. Betul-betul dol, remnya blong dia. Setiap waktu dia akan menjadi munafik, Pak. Dan betapa beratnya kalau hidup pada zaman munafik. Kenapa? Orang munafik itu pandai ngomong, Pak. Dan maaf, orang munafik itu kadang-kadang dia paham agama. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Berarti yang ketiga, disebutnya zaman fitnah itu apa? Disebutnya zaman fitnah itu adalah ketika kita bertebaran dengan kemunafikan di sekitar kita. Makanya saya itu kalau ditanya sama orang, Ustadz, yang paling penting kalau didik anak itu apa, Ustadz, kalau hari ini? Akidahnya dulu, Pak. Karena salah satu di antara perkara banyak orang itu menjadi munafik itu apa? Karena ketika orang tuanya tidak menanamkan akidah, Pak. Dan maaf ya, banyak anak muda itu gampang sekali mereka itu mengolok-olok ayat itu, walaupun dirinya muslim, Pak. Banyak anak muda itu saking mereka itu banyak dosanya dan sering maksiat, kalau disampaikan hadis itu malah diejek, Pak, hadisnya, Pak. Padahal itu perbuatan gede, itu enggak perbuatan kecil, itu perbuatan gede di sisi Allah. Dan biasanya semacam ini, itu pemuda semacam ini timbul itu kenapa? Karena dari kecilnya tidak difahamkan akidah oleh orang tuanya. Maaf ya, Pak, banyak orang tua itu sifat dan karakternya orang tua hari ini itu kayak pemadam kebakaran, Pak. Baru sadar kalau anaknya menyimpang itu ketika sudah menyimpang, Pak. Kayak pemadam kebakaran. Bapak tahu pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran itu datang sebelum kebakaran atau setelah kebakaran? Setelah kebakaran. Sebelum kebakaran datang atau tidak datang? Enggak datang. Ngapain, Pak, di sini? Ini pasarnya nanti insya Allah badai isak kebakaran. Enggak mungkin lah. Malah kita curiga ini jangan-jangan kamu yang bakar. Kan gitu, Pak. Ternyata banyak orang tua itu gitu. Sampai kemudian akhirnya ketika kita tidak pernah mengajarkan akidah, apa yang terjadi? Anak kita pun akhirnya menjadi munafik, disebabkan orang tuanya itu punya karakter menjadi munafik ketika tidak menanamkan akidah. Makanya pendidikan pertama itu akidah, Pak. Maaf ya, kita termasuk saya mungkin seringnya itu ngajarin anak kita ilmu dunia itu seminggu sampai 40 jam, Pak. Seakan-akan anak kita itu hidup di dunia itu selama-lamanya. Tapi ironisnya anak kita ajarin agama seminggu itu cuma 1 jam, Pak. Seakan-akan hidup akhirat itu cuma setengah jam. Padahal kebalik, Pak. Akhirat yang selama-lamanya butuh ilmu yang banyak, dunia sekedarnya. Dan itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Salah satu penyakit yang kita khawatirkan terjadi itu apa? Banyaknya kemunafikan, dan orang munafik itu disebabkan apa? Karena pendidikan agama dari orang tuanya yang longgar ketika anaknya tidak paham akidah, Pak. Ini kisah nyata, Pak. Saya pernah berhadapan dengan seorang ibu-ibu nangis. Dia punya seorang anak, anaknya itu sering ketika ibunya ngasih nasihat tentang ayat-ayat Allah itu sering diperolok-olok, Pak. Karena ibunya ngaji, anaknya tidak pernah ngaji. Kapan anaknya sudah mulai mempermainkan setiap ibunya menyampaikan ayat-ayat Allah? Ketika justru kuliah, Pak. Sampai pernah mereka membicarakan satu persoalan, ibunya menyampaikan ayat. Loh, ketika disampaikan ayat, anaknya itu memperolok-olok ketika ayat itu dipakai.
Akhirnya anaknya itu durhaka Pak sama ibunya. Ketika ibunya menyebutkan ini nak perkataan Allah, ini perkataan Rasul. Akhirnya apa? Ibu ini susah ngomong sama ibu. Terus diblok Pak nomor ibunya Pak. Tahu diblok? Tidak bisa berhubungan lagi ibunya. Nelpon tidak bisa, WA tidak bisa, SMS tidak bisa. Ketika ibu itu curhat sama saya bersama dengan bapaknya itu, Ustadz, ini lihat saya cuma ngomong kayak gini Ustadz, ternyata anak saya nggak mau terima. Saya kemudian bilang, maaf Bu, kadang-kadang anak kita itu bengkok itu karena kita tidak sempurna ketika dulu mendidiknya. Ini evaluasi kita. Maaf ya, anak itu bayangan kita Pak, dan kita itu bendanya. Kalau kita bendanya lurus, anak bayangan kita lurus Pak. Anak kita bayangan kita Pak. Kalau orang tuanya lurus, bayangan lurus Pak. Tapi kalau orang tuanya bengkok, bayangannya pun menjadi bengkok Pak. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Yang kita khawatirkan kalau kita tidak perhatian dan tidak cerdas melihat kondisi hari ini, bahwasanya banyaknya kemunafikan, samar-samarnya antaranya hak dengan yang batil, maka kita khawatir Pak. Jangan-jangan anak kita pun nanti akhirnya menjadi munafik ketika dewasa. Dan kalau dia menjadi munafik, yang paling rugi kita Pak. Kenapa kita yang paling rugi Ustadz? Nanti anak kita mendoakan kita ketika kita sudah di dalam kubur, anak kita doanya nggak nyampe karena gara-gara anak kita dia itu munafik ketika mengkritik Al-Quran dan mengkritik hadis. Doa dari anak itu tidak semuanya nyampe Pak. Saya sampaikan ini untuk teguran saya. Masa Ustadz? Iya. Mana dalilnya kalau tidak setiap doanya anak itu nyampe Pak? Perhatikan hadis Rasulullah yang sering diulang-ulang oleh para kiai dan para ustadz dan mubalik. Ada hadis yang disampaikan Nabi, bahkan bapak-bapak mungkin juga hafal. Rasulullah itu mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amal solihnya kecuali 3 perkara yang disebutkan Nabi. Waladun solihun yad'u lahu, anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Perhatikan Pak hadisnya. Nabi kita mengatakan waladun atau waladun solihun Pak? Waladun solihun atau waladun? Waladun solihun. Apa bedanya dengan waladun Pak? Maaf ya, kalau Kanjeng Rasulullah baginda Nabi kalau mengatakan waladun artinya itu cuma anak Pak. Anak kita ini mau nakal ndak nakal, zina ndak zina, minum khamr ndak minum khamr, munafik ndak munafik, kalau itu anak kita, berdoa untuk kita ketika sudah mati nyampe Pak. Kalau Nabi kita mengatakan waladun pada hadis yang sering diulang-ulang itu. Tapi maaf ya, Nabi kita tidak mengatakan waladun, Nabi kita mengatakan waladun solihun. Ada kata sifatnya, waladun solihun, anak yang solih. Berarti kalau anak solih, mereka tidak pernah memperolok-olok Quran, mereka tidak pernah mempermainkan hadis, mereka kemudian sholat berjamaah, mereka tidak zina, mereka tidak khamr, baru kemudian itu solih Pak. Kalau dia sudah solih, mendoakan bapak baru nyampe. Makanya kalau anak kita pada zaman fitnah kemudian kita tidak fahamkan agama, kok sampai dia menjadi munafik tanpa sadar, mempermainkan ayat-ayat Allah, lalu kemudian menjadi munafik, ya maaf, yang rugi saya. Nanti ketika saya terbujur kaku di dalam kubur, anak saya mendoakan Robbi Firli, tidak nyampe Pak, karena doa itu terhalang oleh dosa, sebagaimana kabut menghalangi mentari. Kalau anak bapak tidak sholat ke masjid, anak bapak minum khamr, anak bapak zina di perempatan terminal dan di pinggir tebu, misal, tidak usah dibayangin, lu anak kita sampai zina di pinggir tebu dan di perempatan terminal, kemudian dia ingat kita ketika sudah mati 3 tahun yang lalu, berdoa Robbi Firli wali walidayya, nyampe? Nggak nyampe, dia habis zina kok. Itu loh ruginya kalau kita itu tidak punya anak solih Pak. Makanya sampai Imam Qurtubi itu mengatakan apa? Tidak ada investasi yang paling berharga kecuali anakmu solih Pak. Dan mendidik anak solih pada zaman fitnah itu lebih susah daripada zaman tidak fitnah Pak. Kenapa? Munafiknya banyak. Paham? Santai aja Ustadz. Ya udah santai aja. Saya minum dulu. Biasanya saya dikasih teh Pak, tapi tidak apa-apa air putih. Sudah Pak, nggak usah diisi lagi. Nggak usah. Kalau teh boleh diisi, kalau air putih nggak usah. Nggak, bercanda. Itu yang keempat Pak. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Jadi zaman fitnah itu disebut dengan fitnah itu apa? Karena banyak orang munafik. Yang keempat,
Kenapa kemudian disebut dengan kemunafikan? Disebut dengan kemunafikan karena cobaannya berat. Jadi kalau kita beriman itu pada zaman fitnah itu berat, Pak. Makanya kita jujur ya, kalau kita pengen beriman pada zaman fitnah itu berat. Berapa banyak orang yang jujur di kantor malah dimusuhi. Tapi kalau ada orang yang tidak jujur malah disenengin, Pak. Saya pernah mendapati ada seorang bapak-bapak itu curhat. Saya tuh jujur Ustadz, apa yang tidak boleh saya ambil, saya nggak ngambil. Saya pun tidak memaksakan yang lainnya, cukup saya. Kalau kemudian ada tiba-tiba uang di meja saya, ini persis saya tidak kurangin ceritanya. Kalau tiba-tiba ada uang di meja kantor saya tanya ini uang apa? Kalau tidak jelas saya kembalikan lagi. Loh kok malah saya dimusuhi Ustadz? Katanya apa? Membuat susah orang sekantor. Loh kok malah saya bingung? Ini jujur loh ya, saya cerita ini. Sekarang kalau mau beriman tuh susah atau tidak susah? Susah, Pak. Makanya disebut dengan al-ibtila wal imtihan. Para ulama mengatakan kenapa disebut zaman fitnah? Karena kemudian banyak cobaannya ketika kita beriman sama Allah, Pak. Beriman sama Allah itu berat, godaannya banyak. Karena kemudian betul-betul itulah yang disebut dengan zaman fitnah. Godaan yang didapatkan oleh orang ketika zaman fitnah itu berat. Kita ini kalau pada zaman Rasul ada perempuan menundukkan pandangan, selesai. Kalau sekarang enggak, apa? Ada perempuan menundukkan pandangan malah tambah kelihatan, ya kan gitu. Karena kemudian akhirnya susah. Kita pergi ke masjid akhirnya ngelihat fitnah dosa dulu. Di mana-mana kalau kita pengen benar, kalau kita hidup pada zaman fitnah, itu karena fitnah itu disebut ibtila dan imtihan, susah, Pak. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa ya hari ini tuh kok pengen baik itu susah ya, karena kita hidup pada zaman fitnah. Makanya pantas kalau keadaan itu semakin berat kata Nabi, setiap pahala itu dilipat gandakan 50 kali lipat, saking beratnya melakukan amal itu. Walaupun saya sadar sekarang belum saatnya, tapi akan datang satu zaman, Pak, saking beratnya untuk jadi benar, maka setiap kebenaran itu dilipat gandakan 50 kali lipat pahalanya kata Rasulullah. Kenapa? Saking gedenya cobaan yang harus dihadapi ketika mereka betul-betul beriman, Pak. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Saya tidak menyebutkan 11. Kalau saya sebutkan 11 mungkin sampai jam 12 kita ini tidak selesai. Tapi saya sebutkan 4 saja. Makanya disinilah akhirnya kita paham kenapa kok zaman kita, Pak Yai, Pak Ustadz sering mengatakan ini zaman fitnah. Satu, disebutnya zaman fitnah itu karena susahnya kaum muslimin itu untuk bersatu dan saling mencintai. Keripikan jadi gerojokan, masalah kecil jadi gede dan akhirnya menjadi permusuhan. Yang kedua, kenapa zaman ini disebut dengan zaman fitnah? Karena sesungguhnya kita susah untuk mengenali yang benar dan yang salah. Sampai kita itu mengenali ini yang benar yang mana, ini yang salah itu bagaimana. Kalau pada zaman Nabi mudah, Pak, cukup melihat Rasulullah kita akan mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau zaman fitnah susah. Ustadz ini ngomong di sini, ustadz sana ngomong di sana, dan kita bingung bagaimana memahaminya. Yang ketiga, disebut zaman fitnah itu karena apa? Banyaknya orang munafik. Dan tidaklah disebut munafik itu, bukan munafik itu yang pura-pura tidak mau padahal hatinya mau. Disebut munafik itu adalah kalau dia mengaku dirinya muslim, tapi dia itu kalau sudah berhadapan Quran itu tidak seneng, kalau sudah berhadapan hadis dia tidak seneng, Pak. Maka itulah yang disebut dengan munafik. Dan kata Rasulullah, tidak akan datang hari kiamat sampai kamu dapati orang munafik itu lebih banyak daripada orang yang betul-betul beriman. Dan yang keempat, kenapa disebut dengan zaman fitnah? Yang keempat disebutnya zaman fitnah itu karena sesungguhnya cobaan kita kalau kita pingin benar, kalau kita pingin mengikuti petunjuk itu sangat berat dan sangat sulit. Makanya pahalanya sampai dilipat gandakan karena saking beratnya cobaan yang kita hadapi. Setelah kita mengetahui itulah zaman fitnah dan akhirnya mulai terbuka pencerahan kita, sekarang pertanyaan kita harus sikapnya bagaimana supaya betul-betul kita jangan sampai salah paham ketika kita kemudian mendapati zaman fitnah. Maka para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita apa yang harusnya kita lakukan kalau kita berada pada zaman fitnah supaya, Masya Allah, ini fitnah, Pak. Saya minum dulu. Kerongkongan itu kalau agak gatel itu paling adem minum teh hangat, Pak, Masya Allah. Dan kalau Bapak tidak dapat teh jangan salahkan saya, Pak, salahkan panitia. Sekolah.
Masya Allah, luar biasa. Jazakallahu khair. Moga-moga panitianya diberkahi oleh Allah. Jangan lupa ya, nanti kalau ada ustadz siapapun yang ngisi kasih teh hangat Pak, karena ngomong panjang itu enak kalau minum teh hangatnya. Lupa lagi kan saya sampai mana. Oh ya, sikapnya. Terus bagaimana sikap kita kalau kemudian akhirnya kita sudah mengetahui bahwasanya zaman fitnah semacam itu dan kita pengen cerdas ketika beramal pada zaman fitnah, maka ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, pelajari ilmu Pak, dan jangan meninggalkan ilmu akhirat. Jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan tempat-tempat yang mengajarkan kita tentang Al-Quran, dan jangan pernah meninggalkan tempat-tempat yang mengajarkan kita tentang hadis Pak. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang berilmu maka dia tidak akan mampu untuk ditipu oleh apapun Pak. Orang yang faham mobil bekas tidak akan mampu ditipu sama orang yang suka nipu dengan mobil bekas. Orang yang faham akik maka dia akan faham bagaimana perbedaan antara akik dengan permen Fox. Orang yang kemudian faham apel, dia paham mana apel yang dipoles dengan lilin dan mana apel yang asli dipetik dari pohonnya. Kalaulah kita ingin memahami mobil supaya kita tidak ketipu, kita harus paham mobil bekas. Sama Pak, berarti kalau kita tidak ingin ditipu ketika pada zaman fitnah, jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelisnya Pak Yai yang menyampaikan lurus kitabullah dan sunnah Pak, yang menyampaikan tafsir, yang menyampaikan hadis. Duduk dan ambil ilmu dari mereka. Kenapa? Ilmu itu Pak sifatnya adalah cahaya. Gelapnya fitnah itu bisa diberikan petunjuk ketika kita megang ajarannya Nabi, ajarannya baginda Rasul, ajarannya kanjeng Nabi. Itu kayak lilin Pak, memberikan cahaya. Makanya kita dapati kenapa Quran itu sering disebut dengan minad dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju ke cahaya. Karena orang yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah tidak akan terperosok kepada lubang yang gelap, tetapi justru mendapatkan cahaya. Intinya apa? Jangan tinggalkan majelis ilmu. Makanya sudah zaman fitnah tidak pernah datang ke majelis ilmu, ya dedel duel Pak hidup kita Pak. Kalau kita sudah nggak punya ilmu itu pasti pilihannya pasti banyak salah Pak. Kalau tidak percaya tanya sama anak muda kalau nggak ilmu akhirat Pak, nggak paham Pak, nyari jodoh aja bingung Pak. Coba lihat anak muda kalau tidak pernah ngaji Pak, ditanya gimana, kenapa kamu pilih dia jadi istrimu? Karena orangnya imut. Loh, imut dijadikan dalil untuk menikah Pak. Kenapa kamu jadikan dia istrimu? Orangnya enak diajak ngobrol. Loh kan, emang kamu nikah atau ronda gitu kan? Yang dijadikan standarnya itu enak diajak ngobrol. Kenapa kamu pilih dia? Orangnya putih Pak. Loh kan putih, padahal fisik boleh, tapi pertimbangan pertama itu pasti akhiratnya Pak. Kenapa para pemuda itu ketika memilih istri sering pilihannya itu berantakan Pak? Karena tidak paham ilmu Pak. Makanya kalau kita di majelis ilmu, maaf, siapapun ustadznya, selama dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak pernah keluar dari Al-Quran, tidak keluar dari hadis Pak, ikuti Pak, jadi makmumnya kita. Karena apa? Mengikuti majelis ilmu itu sebagaimana kita memegang obor Pak, sebagaimana kita memegang stroking Pak, yang kemudian akan memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu akan terang ketika kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah, dan itu ilmu Pak. Makanya Nabi menyampaikan dalam satu hadis riwayat Muslim Pak, hadis yang panjang. Rasulullah itu berkata, nanti ketika Dajjal itu muncul, kata Rasulullah SAW, ada dua orang yang akan didatangi Dajjal. Yang pertama Arab Badui, yang kedua pemuda. Arab Badui didatangi sama Dajjal, pada jelas-jelas tulisannya Kak Fa'ro itu. Dajjal ngomong, ana rabbuka, saya Tuhanmu, saya Tuhanmu. Arab Badui itu kemudian berkata kepada Dajjal, saya tidak percaya kalau kamu Tuhanku. Lalu kemudian Dajjal ngomong, kamu pengen bukti apa supaya membuktikan bahwasanya ini saya Tuhanmu? Karena Dajjal itu nanti akan mengaku sebagai Tuhan Pak. Kemudian Arab Badui itu berkata, kalau memang kamu benar Tuhanku, tolong hidupkan kembali orang tuaku yang telah meninggal dunia. Kan saya sudah ngomong Pak, Dajjal itu memiliki kelebihan. Dajjal itu mampu memberikan perintah sama setan dari kalangan jin Pak. Dajjal ngomong, heh setan dari kalangan jin,
serupakan wajahmu dengan wajah orang tua Arab Badui itu, masuk ke kuburan dia. Maka jinnya akhirnya menyerupai wajah orang tua Arab Badui, masuk ke kuburan dari orang tua Arab Badui itu. Setelah masuk ke kuburan, Pak, maka kemudian mereka seakan-akan hidup dari kuburan ketika mereka nyongkel-nyongkel tanah di atasnya. Arab Badui kaget, loh, orang tuaku hidup lagi. Padahal dia tidak sadar kalau itu adalah perwujudan dari jin dan bukan kenyataannya sebenarnya. Langsung orang tuanya Arab Badui yang perwujudan dari iblis, perwujudan dari jin itu mengatakan, nak, sembahlah Dajjal, dia Tuhanmu, nak. Akhirnya Arab Badui itu, kata Nabi, mengikuti Dajjal. Dia mendapatkan surganya Dajjal, padahal surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Setelah Dajjal memperdaya Arab Badui ini, Kanjeng Nabi sanjang tambahan. Kemudian Dajjal mendatangi seorang pemuda. Pemuda itu ketika didatangi Dajjal, Dajjal berkata, "Ana Rabbuka, saya ini Tuhanmu." Lalu kemudian pemuda itu berkata, "Bukan, anta laisa Rabbi, lasta Rabbi, kamu bukan Rabbku. Ana Rabbuka, ana ini Tuhanmu, kamu pengen apa? Kamu bukan Tuhanku, kamu Dajjal." Kemudian Dajjal marah, Pak, diambil anak pemuda tersebut, dipotong-potong dia bagian tubuhnya itu, kata Rasulullah. Setelah dipotong-potong, disatukan lagi sama Dajjal, karena Dajjal mampu untuk melakukan itu. Disatukan lagi oleh Dajjal, kemudian Dajjal menghidupkan lagi dan berkata, "Tuh, aku potong-potong kamu, lalu aku satukan kembali. Berarti aku adalah Tuhanmu." Pemuda itu tetap mengatakan, "Kamu Dajjal." Sampai akhirnya Dajjal marah, Pak, disiksa sampai Dajjal, sampai akhirnya mati, mendapatkan nerakanya Dajjal. Kata Nabi, nerakanya Dajjal itu surganya Allah. Rasulullah dalam hadis ini, Pak, sanjang ngendikan, Pak, kenapa Arab Badui tadi tidak selamat, kenapa pemuda tadi selamat dari fitnahnya Dajjal? Karena fitnah Dajjal itu fitnah terbesar. Rasulullah sanjang karena Arab Badui itu tidak tahu ilmu, Pak, tidak pernah paham kitabullah, tidak paham tentang hadis. Makanya ketika berhadapan Dajjal langsung cepat terpedaya, Pak. Kenapa pemuda tadi kemudian berhasil selamat dari fitnahnya Dajjal dan akhirnya mendapatkan surganya Allah? Karena pemuda tadi selalu mempelajari kitabullah dan sunnah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau anak bapak tidak pernah baca Quran dan hadis, Pak, sedih, Pak, kita, Pak. Bapak tidak pernah ngajarin Quran, di sekolahnya juga nggak pernah diajarin Quran, pulang ke rumah pun kita tidak ngajarin Quran, Pak. Ya monggo, tapi jangan kaget loh nanti kalau tiba-tiba mungkin anak kita itu jadi pengikutnya Dajjal. Yang rugi siapa, Pak? Bukan saya, bukan tetangga kita, Pak. Yang rugi kita, Pak. Kenapa? Kalau anak kita sudah ngikutin ajarannya Dajjal, doanya dia kepada kita tidak akan pernah nyampe. Makanya kemudian apa yang pertama? Yang pertama itu adalah, ayo monggo lenggah malih, Pak, duduk kembali di majelis ilmu, Pak, dan mengikuti majelis ilmu. Tidak harus nunggu ustadz dari Bekasi, ustadz dari Jakarta, ustadz dari Solo baru duduk, Pak. Enggak, setiap ada ustadz yang kita lihat itu akhlaknya baik, kalau bicara selalu tidak lepas dari Quran dan sunnah, zikirnya bagus, ingatkan kita tentang Allah, duduk, Pak, jadi makmumnya, Pak. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat kita, dan anak kita pun akan diselamatkan oleh Allah. Jangan ngajinya itu pas ketika khutbah Jumat. Sudah khutbah Jumat itu pun tidur, bangun-bangun haus karena saking tidurnya nyenyak ketika khutbah Jumat. Jangan gitu. Makanya maaf, kemarin saya sampaikan, saya itu paling tidak setuju kalau majelis ilmu itu disebut siraman rohani. Kenapa? Kalau kita sering menyebut majelis ilmu dengan siraman rohani, berarti kalau rohaninya itu lagi tidak ada apa-apa, tidak ngaji. Nggak ngaji, enggak. Kenapa? Rohani saya lagi becek, ini gitu, enggak mau ngaji deh. Padahal majelis ilmu itu kita datangi, Pak, ya jangan terlalu sering, sehari 5 kali, kebanyakan muntah nanti malah kalau kebanyakan. 3 hari sekali cari majelis ilmu di mana, datang, lihat Pak Yainya pakai Quran dan Sunnah, enggak, ikutin, Pak. Mau baliknya pakai Quran Sunnah, oh ikutin, Pak. Karena yang paling beruntung itu orang yang menjadikan Quran itu petunjuk dan imam dalam kehidupan kita. Makanya harus belajar akhirat. Makanya saya berharap ini Masjid At-Taqwa, betul ya Pak, At-Taqwa ya, Masya Allah ya,
Pembawa acaranya aja semangatnya luar biasa. Ustadz ini harusnya betul-betul menjadi mercusuar ilmu, nerangin Pak. Kadang-kadang orang itu hari ini ketika mereka melakukan kebatilan dan kesalahan, bukan karena mereka itu senang kepada kesalahan dan kebatilan, karena mereka tidak tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu batil dan salah. Dan kita disitulah paham, harus memahamkan orang dengan baik. Maaf ya Pak, yang sudah ngaji, tolong ya, kalau melihat orang itu pandangannya jangan benci sama orang yang belum ngaji. Jangan suka ngukur sepatunya orang dengan sepatunya bapak yang sudah datang ke masjid. Saya sering mendapati ada banyak teman-teman saya atau banyak kemudian orang-orang yang saya ajar itu kadang-kadang sukanya itu ngukur orang di luar itu dengan kakinya dia. Dia benci, dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan itu. Padahal maaf ya Pak, kadang-kadang dia melakukan itu karena dia belum paham dan bapak tidak pernah menyampaikan dengan cara yang baik. Saya tuh pernah Pak, ini kisah nyata, pada waktu Ramadan tahun ini lagi makan mie warkop, warung kopi, Indomie, Indorebus itu sama istri saya yang tercinta yang sudah 3 hari tidak ketemu Pak. Kemudian ketika saya lagi makan mie itu tiba-tiba ada tukang ngamen. Saya kalau ada orang ngamen saya kasih Pak, tidak semuanya, dalam beberapa pengamen saya kasih. Walaupun saya tidak sependapat dengan musiknya, tapi saya menghormati bahwasanya mungkin dia belum paham. Ngamennya itu tatoan Pak, badannya itu tatoan dia, ngamen dia. Saya panggil, karena warkop kan nggak terlalu besar. Dia ngamennya itu pakai tangan Pak, pek gitu. Saya tanya sini, istri saya itu sudah ngomong keberatan. Ngapain sih Bi dipanggil-panggil? Kan dia itu loh, lihat ngamen, wajahnya bertato. Diam dulu, saya panggil Pak. Saya tanya, lu nggak punya gitar Mas? Nggak punya Pak. Terus pengennya apa? Pengen beli gitar Pak. Sholat atau enggak sholat Pak? Sholat Pak. Benar, iya. Itu pas habis terawih Pak. Jadi saya tanya maghrib dulu, maghrib memang berapa rakaat? 5 Pak. Demi Allah itu Pak, ngomongnya sholat maghrib 5 rakaat itu di Bekasi Pak. Akhirnya saya ketawa, istri saya ngangkat itu. Saya tanya lagi, isya berapa isya? Isya 6 Pak. Coba. Dan dia ngomongnya itu nggak dibuat-buat. Orang kalau ngomong dibuat-buat dan polos itu kan kelihatan atau tidak? Kelihatan. Ngomongnya polos 6 Pak. Lah subuh berapa? Subuh 3 Pak. Loh, maghrib isya subuh tidak ada yang benar Pak. Saya tanya namanya siapa? Namanya itu dia nyebutkan nama, saya lupa namanya. Saya kira namanya keren banget. Ya itu nama panggilan Pak. Nama aslinya siapa? Saya tidak tahu Pak. Loh kenapa nggak tahu? Saya dibuang Pak. Siapa yang buang? Orang tua saya. Tidak pernah ketemu bapak ibunya? Tidak pernah Pak. Tinggalnya di mana? Di jembatan, salah satu jembatan Bekasi dia sebutkan. Pengennya apa sih Mas hidup? Pengen beli gitar Pak. Kenapa pengen beli gitar? Supaya bisa gitar ngamennya bisa didengar orang. Saya ngomong gini aja Mas, kalau pengen bahagia, karena saya tahu ini tidak pernah belajar sama sekali, jangan ngomong berat-berat. Kalau saya ngomong qala Rasulullah tidak masuk. Saya ngomong ringan Pak, sudah gini aja Mas, kalau pengen sukses ayolah belajar sholat. Mau nggak ajarin saya ajarin sholat? Mau Pak. Tapi sholat buat apa? Ya supaya kamu bahagia dunia akhirat. Tahu nggak saking skeptisnya dia terhadap dunia, ngomongnya apa? Saya tidak butuh bahagia Pak, sudahlah hidup kayak gini aja, saya cuma butuh gitar. Masya Allah. Kamu tidak pengen bahagia? Enggak Pak. Sudah usah lah, terlalu berat Pak, bahagia itu bukan milik saya. Karena tidak pernah lihat bapaknya dan ibunya Pak. Masya Allah itu. Saya kemudian saya kasih uang lebih. Udah makan belum? Belum Pak. Puasa atau tidak puasa? Jujur atau bohong Pak? Bohong. Puasa Pak. Jujur tidak puasa Pak. Coba istri saya itu yang asalnya keberatan itu langsung terenyuh Pak. Orang kayak gini banyak atau tidak banyak Pak? Banyak Pak. Zaman fitnah itu harusnya kita paham, orang yang belajar agama itu harusnya paling rahmat sama orang yang belum belajar. Tapi disinilah kita paham, yang pertama kalau hidup zaman fitnah, jangan tinggalkan majelis ilmu. Kalau bapak sudah di majelis ilmu, tolong anak minta satu aja, jangan sering hujat sama orang yang belum belajar Pak. Sepakat ya kita itu ya.
Jangan sombong, petantang-petenteng kalau baru ngaji. Seakan-akan yang lain itu penduduk neraka, kita lah penduduk surga. Neraka itu, neraka. Surga. Lah, nduk. Biung. Masa gitulah. Belajar ilmu. Yang kedua. Tolong ketika kita hidup pada zaman fitnah itu yang kedua. Jadilah diri seorang muslim itu yang membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan, Pak. Jangan hanya solih, tapi harus muslih. Apa bedanya solih sama muslih, Ustadz? Kalau solih, bapak sholat, bapak zakat itu solih, Pak. Yang dicari dalam Islam itu bukan hanya solih, yang dicari itu muslih. Muslih itu apa, Ustadz? Dia solih untuk dirinya, tapi juga terus membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan. Yang dicari oleh Allah bukan hanya solih, Pak. Yang dicari oleh Allah itu muslih. Baginda Nabi itu bukan hanya solih, baginda Rasul itu muslih, Pak. Kalau baginda Nabi itu hanya solih, Pak, agama ini cuma berkembang di kota Madinah. Tapi karena Nabi itu muslih dan para sahabat itu muslih, agama ini nyebar kemana-mana sampai ke Indonesia, sampai ke Kertosono, sampai ke Kudus, sampai ke Bekasi. Kenapa? Karena para sahabat memiliki jiwa muslih, membantu agama Allah dan menyebarkan agama Allah itu tersebar di mana-mana. Dan saya ingatkan, Pak, membantu agama Allah itu pahalanya gede yang Bapak tidak pernah bayangkan. Mosok, Ustaz? Iya. Mana dalilnya kalau membantu agama Allah itu dalilnya gede? Rasulullah bersabda, "Liana sirafi masirati akhi habba ilayya min atakifa fi masjidi hada syarat." Membantu saudaraku selama 1 hari, kata Nabi, itu lebih utama daripada itikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Itu kata Rasulullah. Bapak datang ke rumah temennya, diketok pintu rumahnya. "Kamu hari ini kemana?" "Ke pasar ini, pulang, periksa dokter, pulang, makan mie ayam, pulang." "Saya antar." "Karena mobilmu rusak kan?" "Iya, saya antar." Kata Nabi, membantu saudaramu 1 hari itu lebih utama daripada itikaf di Masjid Nabawi selama 30 hari. Masya Allah, Pak. Padahal itikaf di Masjid Nabawi 30 hari itu, pertama berat, Pak. Yang kedua mahal. Wong kita umrah 9 hari aja 25 juta, apalagi 30 hari. Tapi ternyata Nabi itu membuatkan shortcut, jalan pintas. Kamu membantu saudaramu 1 hari lebih utama daripada itikaf di masjid Nabi selama 30 hari. Kenapa membantu muslim itu lebih utama daripada itikaf di masjidnya Nabi? Kalau kamu itikaf, manfaatnya kembali hanya untuk dirimu, diri kita, dirinya beliau. Tapi kalau kita membantu orang lain, manfaatnya kembali sama orang lain, Pak. Dan Allah paling senang amal itu dirasakan manfaatnya sama orang lain. Kalau membantu muslim setara dengan 30 hari itikaf, apalagi ketika membantu agama Allah, Pak. Makanya dilihat ini, kita ingin membantu agama Allah karena kita tahu ini adalah zamannya adalah zaman fitnah. Berarti agama Allah itu harus dibantu. Kita ngelihat Masjid At-Taqwa kurangnya apa? AC. Udah, beli AC. Tanya sama pengurusnya, beli AC berapa, Pak, anggarannya? 6 juta. Ya sudah, saya kirim 60 juta, Pak. Masya Allah. Sombong. Maka kemudian itu namanya muslih, Pak. Kita lihat Masjid At-Taqwa, kajiannya hanya untuk orang tua. Jangan hanya buat kajian sama orang tua, Pak. Anak-anak muda dibuatin supaya nyaman. Buat Masjid At-Taqwa dipasang wifi, anak-anak supaya datang ke masjid. Tidak apa-apa pertama kali minta password, Pak, password, Pak. Tapi setelah nanti kemudian dia minta password, dia duduk di masjid, lama-lama akan sholat. Karena masjid itu tidak boleh hanya diprosikan untuk orang tua. Harusnya masjid juga menjadi tempat yang nyaman untuk anak muda. Jangan sampai anak muda kita nyaman dangdut koplo terus, kemudian kita cuma meresahkan, Masya Allah, la haula wala quwata, cuma itu doang, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Ayo kita buat masjidnya nyaman untuk anak muda. Itu muslih, Pak, membantu agama Allah, Pak. Makanya kalau kita menjadi orang pada zaman fitnah tidak membantu agama Allah, malu, Pak, kita sama binatang. Binatang aja membantu agama Allah kok. Mana binatang bantu agama Allah? Loh, kita apa tidak ngerti toh ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, apa hewan yang membantu Nabi Ibrahim? Semut, Pak, bawa air, tapi bukan air teh, air putih. Bawa air untuk memadamkan api yang membakar Namrud, membakar Nabi Ibrahim. Kodok, kenapa kodok tidak boleh dimakan? Karena kodok pernah membantu dan memberikan jasa ketika juga ikut membawa air memadamkan api yang membakar Namrud, yang membakar Nabi Ibrahim. Rasulullah ketika sembunyi ke Gua Tur, Pak, ada 2 binatang yang membantu. Yang pertama, laba-laba langsung membentuk sarang di depan pintu gua tersebut,
dan burung dara langsung turun Pak, suut, kemudian bangun sarangnya di depan lubang gua. Sampai orang musyrik ketika akan masuk ke gua itu mikir, kalau ada orang masuk pasti sarang laba-labanya rusak dan pasti tidak ada sarang burung dara. Loh, itu hewan Pak. Bahkan ada satu hewan disebutkan di dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar, ada hewan itu Masya Allah sampai pernah mengislamkan orang 40.000 orang Pak. Mosok sih? Iya. Mana ada satu bukti bahwasanya ada satu kejadian pada zaman dulu setelah Rasulullah itu, ada orang Tartar itu, kemudian dia itu ngundang orang untuk kemudian menjadikan orang itu tersesat. Kemudian orang tersebut menghujat Nabi Muhammad SAW. Pasukan Tartar yang saat itu kemudian ada yang kemudian menjaga orang ini, kemudian pasukan Tartar itu punya anjing Pak, anjingnya di pojok panggung. Ketika orang ini menghujat Nabi Muhammad, anjingnya lepas dari ikatan itu, set lepas, langsung kemudian digigit itu tangannya. Orang-orang Tartar sudah mulai curiga, jangan-jangan kamu digigit sama anjing itu gara-gara kamu menghujat Rasulullah SAW. Orang itu lalu berkata dan menampik, enggak, dia gigit saya itu karena dia merasa terancam karena tangan saya bergerak-gerak. Udah ikat lagi di pojok yang kuat. Dia kembali lagi menghujat Rasulullah Pak, ada 40.000 orang yang menyaksikan Pak. Diikat lebih kuat Pak, rantainya lebih gede. Terus dia melanjutkan untuk menghujat Nabi Pak. Di panggung disaksikan 40.000 orang yang menyaksikan kejadian itu. Ternyata anjing itu lepas lagi Pak, dan ketika lepas yang kedua kalinya, bukan hanya tangan yang digigit, langsung lehernya digigit. Orang tersebut ambruk di depan panggung itu, di atas panggung itu. 40.000 orang yang menyaksikan itu langsung mereka masuk Islam Pak. Itu anjing Pak, ANJING, anjing. Itu bantu agama Allah Pak. Lah kalau kemudian semut, kodok, burung dara, laba-laba, anjing membantu agama Allah, padahal mereka tidak pernah ikut kajian hari malam Senin di Masjid At-Taqwa, itu aja bantu agama Allah. Kok kita nggak pernah bantu agama Allah? Loh, terus modal kita masuk surga terus modal apa Pak? Karena bantu agama Allah itu justru pahalanya besar daripada ibadah makhdoh yang kita lakukan sendirian. Makanya nanti pulang ke tempat masing-masing, dilihat Pak musolanya, kok musola saya sepi ya? Kenapa ya musola saya sepi ya? Kalau musola sepi itu jangan dicela orang Pak, yang kita cela diri kita. Kenapa kok musola saya di tempat saya kok sepi? Kenapa ya anak-anak muda di kampung saya kok sukanya kemudian ngumpul-ngumpul, minum khamr, minum congyang, kemudian minum minuman keras, tapi kemudian tidak mau datang ke kajian? Jangan nyalahin. Kita cari akar permasalahannya. Itu namanya muslih Pak. Dan yang dicari oleh agama Allah itu bukan hanya solih, tetapi yang dicari itu muslih. Paham? Muslih Pak. Jadi kalau misalkan ada kejadian tabligh akbar gini, apa yang dibutuhkan? Saya siapkan. Ini namanya muslih Pak. Misalkan kemudian kita hari ini kemudian minumnya disediakan sama Bapak, kemudian tadi Bapak Polsek itu namanya muslih, bantu sesuai dengan apa yang kita mampu. Karena kemudian apa? Karena sesungguhnya agama ini tidak hanya membutuhkan karakter kesolihan kita, tapi agama ini membutuhkan bagaimana kita membantu bisa menjadi muslih. Dan muslih itu agama itu akan mendapatkan manfaat Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, maka kemudian yang ketiga itu apa? Banyak-banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah itu merupakan salah satu sebab Allah itu akan memberikan perlindungan untuk kita. Orang itu akan dijaga dari mara bahaya kalau dia akan senantiasa istiqomah melakukan ibadah Pak. Mana dalilnya Ustaz? Loh, Bapak apa enggak pernah mendengar toh kisahnya Nabi Yunus? Nabi Yunus itu seorang nabi Pak. Salah satu identitasnya Nabi Yunus itu apa? Nabi Yunus itu suka sekali bertasbih. Subhanallah, suka sekali berzikir. Ketika Nabi Yunus itu dalam singkat cerita akhirnya diterkam oleh ikan hiu, paus atau hiu ya? Paus. Ketika diterkam sama ikan paus di tengah lautan, Allah menurunkan surat As-Saffat Pak, menjadi pelajaran bagi Nabi dan kita. Allah berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau Yunus itu bukan orang yang bertasbih, maka aku biarkan Yunus di dalam perutnya ikan paus sampai hari kiamat.
Kenapa Allah nolong Nabi Yunus ketika diterkam oleh ikan paus? Karena kebiasaan ibadah dan zikirnya Yunus itu menjadikan Allah itu menjaga Yunus dari mara bahaya, Pak. Makanya kita, Pak, zikir, ibadah kalau udah zaman fitnah itu penting banget. Ada satu keluarga, Pak, di tempat Jakarta, itu mereka melakukan perjalanan dari Jakarta ke Sumatera, Pak. Itu kan 2 hari atau 3 hari. Pagi-pagi perjalanan belum nyampe ke tempat tujuan, pagi-pagi dikir pagi, Pak. Dikir pagi itu gantian yang jadi sopir, asalnya suaminya, kemudian gantian istrinya. Habis dikir pagi mereka mulai berangkat, Pak. Berangkat perjalanan untuk menuju ke tempat tujuan melewati Sumatera. Tiba-tiba istrinya itu ngantuk dalam hitungan detik, tek langsung masuk ke jurang, Pak. Mobilnya itu sampai begitu curam jurang itu, Pak. Orang yang di atas itu mikir mati satu keluarga itu. Tapi ternyata keluarga ini, jamaah saya, itu ketika sampai ke dasar jurangnya, ternyata empat-empatnya dalam kondisi hidup, selamat. Cuma patah-patah, mungkin ada tangannya agak ketrilir, kemudian kakinya. Mobilnya kemudian penyok tapi tidak parah, Pak. Padahal orang yang di atas ketika ngelihat kejadian itu langsung mereka teriak-teriak, mati itu satu keluarga itu. Dan ketika mereka turun susah payah untuk kemudian mencoba melihat kondisi 4 orang yang di dalam mobil itu, kaget mereka itu ketika mendapati semuanya sehat. Ketika mereka ngobrol dengan saya tanya, kira-kira apa sih amalnya yang sampai menjadikan Allah menjagamu semacam itu? Nggak ngerti, Ustadz, tapi saya berhusnudon, saya itu berprasangka. Kelihatannya habis zikir pagi yang selalu kami rutinkan, walaupun safar dan mukim, kami selalu merutinkan zikir. Dan ternyata itu salah satu perkara yang bisa kita kaitkan dan kita korelasikan. Ibadah itu merupakan perkara untuk menjaga kita dari mara bahaya. Zaman fitnah itu doa, Pak. Ibadah harus dikerjakan, doanya harus dikencengin. Makanya sampaikan kita berdoanya apa kalau sebelum salam, Pak? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa itu mendekatkan pertolongan Allah. Doakan anak-anak kita, Pak, supaya anak-anak kita itu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, jangan putus dari rombongan orang solih. Yang kita harus kumpulin bukan hanya orang yang kaya. Yang kita harus kumpulin bukan hanya orang yang sugih. Yang kita harus kumpulin bukan hanya orang yang punya jabatan tinggi, Pak. Tapi kumpul sama orang solih. Karena kumpulnya sama orang solih itu bisa jadi tali. Kalau tiba-tiba kita melenceng, merekalah yang akan menarik tali kita supaya kembali ke jalan yang benar. Itulah cerdasnya kita pada zaman fitnah. Sekali lagi, zaman fitnah itu zaman yang berat, Pak. Dan semoga kita merasakan beratnya kita kalau beriman pada zaman fitnah. Semoga kita memahami ini, mengerti apa yang harus dilakukan, dan jangan sampai kita menjadi muslim yang bodoh ketika tidak paham zaman yang kita tinggal dan kita hidup pada zaman itu. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita, memberikan keberkahan untuk kita. Dan ini yang dapat saya sampaikan. Kita tadi sudah sepakat jam 8 selesai. Ternyata ini pun juga tidak kita sempat buka dengan tanya jawab. Maka kelihatannya dari wajahnya bapak-bapak ini kelihatannya sudah paham, Pak. Masya Allah, ini sinar matanya itu paham. Jadi kita tidak usah buka dengan pertanyaan, karena memang orang Kertosono itu istimewa. Kajiannya itu tidak usah ada pertanyaan, karena kalau dibuka pertanyaan pun insya Allah tidak ada yang nanya, karena semuanya sudah paham. Jadi moga-moga prasangka saya benar adanya. Tadi saya ngasih kode teh aja langsung datang tehnya, kan itu kan berarti cerdas, Pak, orangnya, Pak. Jadi semoga Allah memberikan keberkahan untuk masyarakat Kertosono atas semua yang dilakukan dan dikerjakan, dan insya Allah Allah memberikan kebaikan untuk kita.